klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Pertama Piala AFF 2020 antara Indonesia sebagai juara grup B melawan runner-up grup A yaitu Singapura. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Nasional Singapura ini, tentu saja Indonesia memiliki sejarah yang cukup bagus di stadion ini karena kita juga pernah membantai mereka di tahun sekitar tahun 60-an untuk bisa mengalahkan Singapura. Dan pemirsa, saya tidak sendiri, saya temani oleh seorang komentator yang tentu saya tidak asing lagi, yaitu Bung Ma'ruf El Rumi. Bung Ma'ruf, Indonesia tentu saja di kancah AFF kalah jauh dengan Singapura. Bagaimana dengan melihat pertandingan ini, Bung Ma'ruf? Iya, kita berharap bahwa Indonesia akan mendapatkan hasil lebih positif. Karena kalau kita bicara rekor Indonesia ketika di Piala AFF tidak terlalu bagus. Indonesia 5 kali menjadi semifinalis, 9 kali tampil di partai semifinal, tapi kemudian belum pernah mendapatkan gelar juara. Sementara Singapura, kalau kita tarik lagi, mereka hanya 5 kali tampil di partai semifinal, tapi kemudian 4 diantaranya mereka menjadi juara. Dan Indonesia mungkin ada perubahan sekitar 2 pemain, ada Dedik yang diturunkan dan juga Rido, sedangkan Singapura ada sekitar 4 pemain. Inilah Safwan Baharudin yang mengisi lini belakang setelah tidak tampilnya Syakir Hamzah, yang posisi Syakir Hamzah digantikan oleh Nur Adam Abdullah. Duet Irfan Fandi dan juga Safwan Baharudin tentu saja menjadi kekuatan lini belakang dari Singapura. Inilah Arham Pratama pencetak 1 gol ke gawang Malaysia, lemparan jauh. Dan ada striker kita, penyerang kita, yaitu Dedi. Tapi Dedi tentu saja menjadi catatan tersendiri, Bung Ma'ruf, karena selama tampil belum pernah mencetak gol di asuhan Sintayong ini, Bung Ma'ruf. Iya, memang salah satu kelemahan atau catatan dari timnas Indonesia adalah meskipun kita menjadi tim yang paling produktif dibanding semifinalis lainnya dengan 13 gol, tetapi agak bermasalah dari sisi pemain depan. Irfan Jaya langsung ke depan, arahkan Mafia kepada Witan Sulaiman, tapi penjagaan yang sangat ketat tadi dijaga langsung. Ini sangat luar biasa. Penjagaan dari Nazrul Nazari sulit tadi. Tendangan penjuru yang pertama tentu saja buat Indonesia inilah Witan Sulaiman yang tampil apik saat melawan Malaysia. Peluang yang sangat baik. Irfan Jaya mencetak 3 gol di AFF untuk Indonesia. Lakukan sudah baik datangnya Fahrudin tadi. Dedi berduel dengan Haris Harun, kapten ke-11. Dewangga membilai bola tadi, serbuan yang dilakukan oleh pemain dari Singapura, Song Oyung. Ya, kalau kita bicara soal Song Oyung, pemain yang sudah tampil sebanyak 7 kali, kemudian dia juga bermain untuk tim Lion, salah satu tim elit di Singapura. Dan kalau kemudian kita bandingkan, ini agak cukup kejutan karena lini tengah juga ada beberapa perubahan, misalnya Sahwal Anwar, kemudian Hamis Sahin tidak diturunkan. Kenapa Anda melihat Indonesia memakai pola 5-4-1, Bung Ma'ruf? Ya, karena sebenarnya melihat Singapura juga tidak terlalu digdaya banget di grup A. Kalau saya melihat lebih gini, karena butuh kehati-hatian Bung Hadi, karena bagaimanapun partai semifinal berbeda. Kalau kemudian kita bicara fase grup masih ada kesempatan kedua dan ketiga, tapi semifinal pilihannya adalah menang dan kalah dan tentu beresiko dari sejumlah gol. Hampir saja tadi umpan yang salah dari para pemain
Saya pikir menarik apa yang dikatakan oleh Sintayong bahwa para pemain harus kembali fokus menjalani pertandingan. Tidak boleh terlalu lama larut dalam euforia lolos ke semifinal. Karena semifinal bukan satu yang asing untuk Indonesia. Yang asing untuk Indonesia adalah bagaimana cara mendapatkan gelar juara. Ihsan Fandi, bola keluar lapangan pertandingan. Ya, Indonesia pernah membantai Singapura 8-3 di Merdeka Games 1960. Sebuah rekor yang sangat baik dari Indonesia. Kalau kita tarik di sejarah ke belakang, Bung, ke tahun era 60-an atau kemudian era-era 70-an atau kemudian 80-an, Indonesia masih sangat superior. Kita menang dengan skor 6-0, 7-0, 9-1. Tapi begitu masuk ke era 2000, Indonesia seperti menjadi agak sulit untuk bisa mendapatkan kemenangan menghadapi Singapura, termasuk ketika di ajang Piala AFF. Dan jangan dilupakan Indonesia pertama kali bertemu Singapura di Singapura sendiri, di mana Indonesia di tahun 58 tersebut mampu menaklukkan Singapura dengan skor 5-0. Betul. Itulah pertemuan pertama Indonesia dengan Singapura. Tapi di Piala AFF tentu saja Indonesia kalah superior dibanding Singapura. Terlepas tadi kita lihat Sikir Dedik dibuang kembali, kita lihat Baharudin berduel dengan Witan Sulaiman, lempar ke dalam Indonesia. Inilah Safwan Baharudin yang berduet sangat baik sekali dengan Irfan Fandi. Asnawi, kotak penalti, gagal tadi. Haris Harun mencoba langsung direct pada Ihsan Fandi, namun masih gagal. Nampak kita lihat Fahrudin memintakannya untuk agak tenang. Nampaknya memang agak sedikit nervous, Bung Maruf. Iya, ini yang saya katakan bahwa partai semifinal berbeda situasinya. Ada nervous, ada ketegangan, apalagi ini kita tahu bahwa pemain kita adalah masing-masing adalah masih para pemain muda. Ini juga mayoritas bagian besar mereka baru kali ini merasakan semifinal di ajang Piala AFF. Tensinya berbeda, sementara kalau kita bandingkan dengan Singapura, sebenarnya banyak pemain mereka yang lebih punya pengalaman dan lebih punya kematangan. Dan mereka adalah rata-rata pemain yang cukup tua dibanding Indonesia, 27 tahun rata-rata, Bung Maruf. Betul, dan memasukkan Singapura menjadi pemain dengan rata-rata usia pemain tertua dibandingkan dengan semifinalis lainnya. Harus hati-hati Indonesia, tadi dijatuhkan kita lihat nomor punggung 15. Tendangan bebas Sahdan Sulaiman. Harus hati-hati karena set piece yang dilakukan para pemain Singapura cukup baik. Sahdan lakukan di kotak penalti, cukup berbahaya tadi. Berduel kita lihat bagaimana scrimmage yang terjadi dan sangat berbahaya, Bung Maruf. Ya, kalau kita lihat bahwa salah satu kelebihan dari Singapura adalah kemampuan mereka memanfaatkan bola-bola atas, termasuk ketika menghadapi Filipina. Satu dari dua gol yang diciptakan berawal dari umpan sesama dengan sundulan, Bung. Scrimmage yang terjadi tadi, kita lihat Irfan Fandi. Inilah Irfan Fandi yang memakai nomor punggung 17, nomor milik ayahnya Fandi Ahmad saat masih menjadi pemain nasional Singapura di era 80-an. Dengan demikian berarti Ihsan dan juga Irfan Fandi masih memiliki darah Indonesia karena Irfan Fandi adalah keturunan Pacitan, Jawa Timur. Masih agak sedikit ragu-ragu para pemain Indonesia, belum terlalu Bung Maruf. Betul, belum terlalu nyaman, belum terlalu tenang karena ini adalah tensinya memang berbeda, nervous, ditambah lagi bahwa sekarang mulai ada ekspektasi yang sangat tinggi, harapan yang sangat tinggi, dan itu kadang membebani para pemain, terutama untuk pemain muda kita. Song Oyung tadi, pemain berusia 28 tahun dari klub Albirex Niigata tadi. Arhan Pratama kepada Dedik, Irfan Fandi. Arhan Pratama berduel, kita lihat. Dengan Song Oyung, main naturalisasi Singapura, kelahiran Korea Selatan. Tendangan gawang Indonesia, Nadeo Argawinata. Ada dua pemain Indonesia di kotak penalti, yaitu Fahrudin dan juga Rizky Ridho.
Lakukan sudah, tinggi datangnya. Arahkan kepada Arhan. Irfan Fandi tanpa mau beresiko untuk memberikan umpan ke belakang, Bung Maruf. Iya, ini dua tim yang sebenarnya sama-sama dalam posisi nervous, sama-sama mengalami ketegangan. Singapura dengan semua keskeptisan yang ditunjukkan oleh para pendukungnya, mereka bermain di depan pendukung sendiri, tapi ternyata tidak sebenarnya mendapatkan dukungan. Sementara Indonesia dengan harapan yang begitu tinggi setelah mereka tampil impresif menghadapi Malaysia, tampil meyakinkan menghadapi Vietnam, mereka sekarang mendapatkan panggung yang jauh lebih besar dengan ekspektasi yang jauh lebih tinggi. Dan kita lihat memang Indonesia agak hati-hati dengan menurunkan 5 pemain belakang, Bung Maruf. Betul. Meskipun ini bukan hal yang baru ya Bung Hadi, karena Ya, ketika betul. Vietnam juga sama menggunakan 5 pemain belakang. Tapi ini mengingat lawannya Singapura. Betul, Singapura yang harusnya memang kalau kita bicara dari produktivitas, dari sisi kemampuan, bisa dikatakan berada di bawah dari Vietnam. Tetapi kalau kemudian kita bicara kehati-hatian, maka Sintayong memang harus lebih berhati-hati. Karena apapun, bahwa kita memiliki rekor yang tidak terlalu bagus dalam di Piala AFF ketika bertemu dengan Singapura. Dewangga langsung ke depan, arahkan kepada Irfan Jaya, sangat baik di kotak penalti, berhadapan dengan Nazrul. Irfan Jaya, ada Irfan Fandi menyapu bola, jatuh di kaki pemain Indonesia, Ricky Kambuaya. Inilah Irfan Jaya, pencetak 2 gol ke gawang Malaysia. Rizky Ridho, Fahrudin ke tengah langsung, sangat baik pada Rahmat Irianto. Witan Sulaiman, masih Witan, tidak jadi memberikan kepada Asnawi. Masih Asnawi, kembali kepada Witan, ke belakang kembali. Ada Rahmat ke tengah, Dewangga hampir saja dicuri tadi. Dicuri pada pemain Singapura. Langsung umpan kepada Faris Ramli. Ke kotak penalti langsung arah ke gawang, langsung menuju penjaga gawang Nadeo. Faris Ramli adalah pemain yang sangat senior karena memang sudah sejak 2014 di AFF mengikuti atau memperkuat Singapura. Pemain yang sangat senior, Bung Maruf. Iya, pemain yang berusia 29 tahun kemudian menjadi salah satu pemain dengan caps terbanyak, 64 kali tampil, 10 kali gol. Asnawi langsung di kotak penalti, berbahaya, langsung menuju Dedik, tapi Safwan Baharudin langsung mengantisipasi dengan sundulan dan keluar lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan penjuru buat Indonesia. Tendangan penjuru kedua Indonesia nampaknya akan dilakukan oleh Farhan atau Arhan, maksudnya Arhan Pratama, pemain kelahiran Blora, Jawa Tengah, yang baru saja berulang tahun kemarin. Selamat ulang tahun untuk Arhan Pratama di tanggal 21 Desember kemarin. Kini berusia 20 tahun Arhan Pratama lakukan tendangan penjuru. Lakukan sudah, bagus datangnya, disundul kembali, disapu kembali, kita lihat oleh Syahdan Sulaiman. Benar-benar walaupun mereka cukup senior tapi tetap agak gugup juga menghadapi Indonesia, Bung Maruf. Termasuk juga ketika menghadapi situasi bola-bola mati seperti ini. Bagaimana kita lihat tadi seorang Hasan Suni tidak terlalu bagus ketika menangkap bola. Tendangan penjuru ketiga Indonesia adalah Hasan Suni. Irfan Jaya kembali akan melakukan tendangan penjuru, lakukan sudah, berbahaya. Pratama tadi melakukan advantage langsung. Kita lihat ada Asnawi, bola mengarah ke Faris Ramli. Rahmat Irianto mendelay bola cukup baik. Nampaknya pelan-pelan pemain Indonesia mulai menguasai permainan, Bung Maruf. Betul, ketika ada satu tekanan tadi yang dilakukan oleh kubu dari Singapura, termasuk sebuah tembakan, Indonesia justru mulai bangkit dan mulai tampil lebih percaya diri sekarang. Dewangga yang maju ke depan, bagus sekali. Dedik Setiawan tidak melihat bola, Bung Ma'ruf. Iya, ini padahal sebuah terupas yang sangat baik sekali. Dan ruangnya begitu terbuka sebenarnya, tapi Dedik ternyata tidak siap untuk menerima bola, justru melepaskan bola. Dan Irfan Jaya tetap agak sulit karena memang agak tutup tadi dengan Irfan. Dan tidak mungkin pemain belakang membiarkan Irfan, Bung, dengan penampilan yang luar biasa. Kembali, inilah Hasan Suni, penjaga gawang senior berusia 37 tahun. Memperkuat Singapura di AFF sejak tahun 2016, 2018, dan 2020. Inilah Arhan Pratama. Lempar ke dalam. Sangat baik, langsung menuju ke kotak penalti. Mudah saja buat penjaga gawang Hasan. Langsung direct ke depan, tapi tidak ada satupun pemain Singapura.
Inilah Hasan. Pelan-pelan nampaknya para pemain Garuda mampu menekan tim singa Singapura. Irfan, baik sekali. Masih Irfan. Berusaha dia mengelabui Nazrul Nazari, gagal pada Iksan. Oh, sangat baik kita lihat. Sliding yang sangat-sangat keras dilakukan Dewangga terhadap Ihsan Fandi, pencetak 2 gol ke gawang Myanmar. Dan hanya Iksan yang memiliki gol yang cukup banyak di Singapura. Betul, hanya 2 gol dan itu pun ketika menghadapi Myanmar ya. Dan memang ini yang membuat mereka menjadi tim yang paling minim. Soyong sangat berbahaya. Oh, hampir saja tadi terlepas. Bagaimana cukup kalut para pemain belakang Indonesia menerima serangan-serangan yang dilakukan oleh Singapura. Masih belum in, Bung Maruf, pemain belakang Indonesia masih belum mantap. Kita lihat bagaimana tadi juga memang Ihsan sangat kuat ketika melakukan duel 1 lawan 1, Bung. Dan kemudian beruntung tadi masih ada tepisan yang dilakukan oleh penjaga gawang dari timnas Indonesia. Berdiri bebas Ihsan Fandi, bermain di belakang. Oh, jelas pelanggaran sangat keras dilakukan oleh Singapura. Nur Adam Abdullah mampu pelanggaran yang sangat-sangat keras terhadap Witan Sulaiman. Oh, jelas terlalu tinggi, Bung. Sangat luar biasa keras. Terutama lututnya tadi bersarang di rahang. Dia adalah pemain muda 20 tahun. Salah satu pemain muda terbaik di Liga Singapura. Menjaga posisi, menggantikan posisi dari Shakir Hamzah, Bung Maruf. Betul, kalau kita lihat cedera. Betul, kalau kita lihat secara postur juga tidak terlalu tinggi dan kartu memang harusnya. Kartu kuning nampaknya dapatkan Nur Adam Abdullah. Tendangan bebas Indonesia mengarah langsung kepada Dedik. Kambuaya, hati-hati Faris Ramli, bukan sebuah pelanggaran. Ini bola dipegang para pemain Garuda, Irfan Jaya. Di tengah ada Rahmat Irianto, langsung umpan terobosan, ucap sangat baik tadi kira Irfan Fandi membaca permainan. Irfan Jaya, Arhan Pratama, sangat baik Arhan. Terlambat tadi, tertinggal bola tadi. Pergerakan Arhan Pratama yang coba untuk membawa bola melewati para pemain Singapura yaitu Nazrul Nazari. Inilah Nazrul Nazari yang menggantikan posisi dari Zulkarnain Suzliman. Keluar lapangan pertandingan Ihsan tadi, sentuhan pertama kepada Song Oyong. Sangat baik kita lihat Irfan Fandi. Postur yang sangat luar biasa, 188 cm. Pemain buat klub Thailand, Batum FC. Nazrul Nazari. Ada Irfan Jaya. Kembali Irfan menjadi tembok yang sulit untuk dilewati para pemain Indonesia. Masih terlalu hati-hati kedua kesebelasan bermain hingga menit ke-17. Tapi setidaknya lapangan tengah masih bisa kita kuasai sedikit, Bung Maruf. Iya, sejauh ini apa yang kita lihat adalah pemain tengah kita juga tampil cukup bagus. Hanya memang kalau kita saksikan ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh para pemain Singapura, terutama untuk 2 fullback kita. Rahmat Irianto, lebar dia ke kanan kepada Asnawi, memintarkannya Rahmat untuk maju. Sangat baik kepada Rahmat. Oh, dibuang tadi kita lihat. Nomor punggung 23. Zulfahmi Arifin yang turun jauh ke bawah. Zulfahmi menghadang pergerakan dari Rahmat Irianto. Tendangan penjuru kembali buat Indonesia yang keempat kalinya, menandakan bahwa Indonesia benar-benar bisa menyerang dengan baik ke area pertahanan Singapura. Witan Sulaiman, maksudnya Arhan Pratama yang akan melakukan tendangan penjuru. 4 tendangan penjuru Indonesia.
Lakukan sudah sangat baik. Kembali jatuh di kaki Arhan. Witan Sulaiman, masih Witan. Kembali kepada Ricky. Arhan ke tengah. Asnawi sangat baik. Witan Sulaiman, Witan shooting, Witan. Sangat baik meskipun pelan, sedikit-sedikit pelan Indonesia terus bisa merengsek pertahanan dari Singapura, Bung Maruf. Ya, kita lihat bagaimana sebuah umpan yang sangat baik, kontrol bola yang baik juga, kemudian dribble yang sangat baik yang dilakukan oleh Witan Sulaiman tadi. Tapi sayang memang dia dalam posisi tidak terlalu bagus untuk melakukan tembakan sehingga bolanya masih melebar di sisi kanan gawang dari Singapura. Dan memang agak sulit karena banyak sekali pemain Singapura yang terus menutup, khususnya tadi Haris Harun, sehingga agak sulit memang Witan untuk bisa melepaskan tendangan yang keras dengan kaki kirinya. Padahal memang sudah ada di kotak penalti, namun sayang masih gagal serangan-serangan Indonesia. Hasan Suni jauh ke depan, berhasil disudut tadi oleh Fahrudin. Sangat baik Rahmat Irianto. Ada Arhan Pratama, langsung ke area kotak penalti. Ada Zafwan, dicuri lagi oleh Kambuaya. Haris Harun tidak mau beresiko tadi berlama-lama memegang bola. Pelanggaran nampaknya. Jauh nampaknya langsung ke depan. Arahkan kepada Faris Ramli. Namun cepat sekali transisi yang dilakukan para pemain Indonesia, Bung Maruf. Iya, ini kita mulai melihat kenapa kemudian Sintayong memutuskan menggunakan 5 pemain belakang. Karena serangan cepat yang dilakukan oleh Singapura. Singapura mungkin tidak bermain bagus, tapi bagaimana cara mereka menyerang, cara mereka menekan. Tapi yang agak menarik adalah penampilan Dewangga, Bung Maruf. Meskipun dia ada di posisi belakang, tapi penampilan selalu ada di tengah. Terutama ketika dia harus menutup pergerakan dari Ihsan Fandi, Bung. Dia selalu mendapatkan tugas untuk mengawal Ihsan Fandi. Asnawi, kapten ke-11, Witan Sulaiman, sangat baik. Asnawi lagi, masih Asnawi, pada Witan, masih Witan, sangat baik. Asnawi, oh gagal tadi Asnawi. Peringatan dari wasit Kim Hee-gun, Korea Selatan, pada Asnawi. Ya, kalau kita lihat di sini peran Asnawi bukan murni sebagai fullback yang menunggu di belakang, Bung. Dan memang jelas. Pelanggaran dilakukan Asnawi sangat jelas. Iya, karena dia kemudian melompat. beresiko. Keputusan yang tepat dari wasit tadi. Gerakan pertama dan kedua pun pelanggaran itu, betul. Tendangan bebas Singapura. Zafwan Baharudin ke tengah. Sahdan. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Rizky Ridho. Harus hati-hati Indonesia kena set piece. Para pemain Singapura ke kotak penalti cukup berbahaya. Jika terlalu sering mendapatkan tendangan bebas buat Singapura, tentu saja sangat beresiko. Song Oyung tadi dilanggar oleh Rizky Ridho. Rizky Ridho berpenampilan sangat baik saat menghadapi Vietnam. Trionya bersama Dewangga dan Fahrudin benar-benar membuat mati kutu Nguyen Quang Hai dan juga Nguyen Chong Phuong dari Vietnam, sehingga Vietnam tidak mampu untuk mencetak gol dengan akhirnya skor pun 0-0. Tendangan bebas tentu saja harus hati-hati Nadeo dan para pemain belakang Indonesia. Nampak Nadeo. Sahdan Sulaiman langsung ke area kotak penalti dan cukup bebas kita lihat. Sangat bebas. Safwan Baharudin sangat bebas, Bung Maruf. Iya, Safwan tidak diduga dia akan justru yang menerima bola pertama. Tapi kita lihat bagaimana juga penampilan yang sangat luar biasa. Super save yang dilakukan oleh Nadeo tadi. Ketika dia menepis bola dan kita saksikan betul berlari dari lini kedua, mencoba memantulkan umpan dan disitulah Nadeo melakukan penyelamatan. Set piece yang sangat baik dilakukan Singapura. Beruntung Nadeo melakukan aksi yang cukup baik, menggagalkan sundulan dari Zafwan. Padahal bola cukup sulit karena memang ada di atas. Tendangan penjuru. Arifin nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. Yang pertama buat Singapura. Harus hati-hati Indonesia. Nampak kita lihat ada Irfan Fandi. Fahrudin konsentrasi. Faris Ramli mendapat teguran dari Kim Hee-gun, wasit asal Korea Selatan. Sangat berbahaya, ditinju oleh Nadeo, sangat baik Nadeo. Kambuaya, Rahmat Irianto,
kosong Dedik, masih Dedik ke tengah langsung. Offside. Tidak melihat terlalu tergesa-gesa memberikan umpan tadi Dedi Setiawan. Padahal posisi Irfan Jaya pun belum siap, Bung Maruf. Iya, posisi Irfan belum siap dan sudah dalam posisi offside jelas sekali. Jadi agak terlambat sebenarnya tadi Dedi mengambil keputusan dan terlalu terburu-buru Dedi mengambil keputusan memberikan bola kepada Irfan. Nampaknya Singapura sendiri juga memakai 5 pemain belakang, Bung Maruf. Ya? Betul. Jadi sama-sama menunjukkan kehati-hatian dan ini sama dengan formasi yang dipakai ketika mereka menjinakkan Filipina, Bung. Dengan 5-4-1 formasi yang dipakai. Hampir mirip juga dengan ketika menghadapi Thailand, bedanya ketika melawan Thailand menggunakan 4-1-4-1. Dengan pola yang benar-benar sangat defend, pelatih Yoshida tentu menyangka Indonesia akan keluar menyerang saat seperti melawan Malaysia. Betul. Dan memang kalau kita lihat sebenarnya wajar kalau Singapura dan pelatih Yoshida agak hati-hati karena kita adalah tim yang paling produktif dengan 13 gol yang diciptakan. Song Oyong, berbahaya tadi. Pak Haris Harun sangat bebas memberikan umpan. Untung saja Iksan Fandi pun tidak berada dalam posisi yang sangat tepat. Nadeo Argawinata, jangan terlalu lama memegang bola Nadeo. Jauh ke depan. Ada Arifin, Irfan Fandi berduel sangat baik. Witan Sulaiman, apa yang terjadi? Tubrukan yang tentu saja harus diambil oleh wasit, keputusan yang sangat cepat karena mungkin agak berbahaya juga, Bung Maruf. Betul, dan kita lihat juga memang bola tadi tidak dikontrol dengan baik juga oleh Witan Sulaiman, jadi tidak dalam posisi penguasaan Indonesia. Jadi wajar kalau kemudian wasit segera menghentikan pertandingan. Nah, akan kita lihat. Ya jelas tampakannya sangat-sangat cukup berbahaya sebenarnya. Sangat pantas tadi wasit Kim Hye-gun dari Korea Selatan langsung mengambil keputusan untuk langsung menghentikan, untuk memberikan langsung pertolongan kepada kedua kesebelasan dan memang nampaknya benturannya tidak berdampak yang terlalu serius buat kedua pemain dari Setiawan dan juga Irfan Fandi. Tapi pelanggaran nampaknya buat Indonesia, Bung Maruf, maksudnya tendangan bebas buat Indonesia. Ya, karena tadi bola dalam penguasaan dari Dendik, Bung, dan kemudian Irfan yang kemudian menyambut bola dan ada pelanggaran di sana. Tentu saja kita akan lihat Dewangga yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas ini. Peluang yang cukup terbuka tentu saja buat Indonesia untuk bisa mengawali atau membuka peluang ke gawang Singapura. Inilah Alfreandra Dewangga, pemain asal klub PSIS Semarang. Yang memiliki kaki kiri yang cukup bagus, Dewangga. Dewangga lakukan sudah, membentur para pemain belakang dari Singapura, tapi umpan cepat Singapura sudah diantisipasi para pemain Indonesia. Tadi kita lihat juga Arhan Pratama langsung mendapatkan bola. Inilah Arhan Pratama. Kambuaya, pemain yang tidak tergantikan di Piala AFF ini. Dan Indonesia menguasai lebih banyak bola. Gagal tadi Indonesia. Song Oyong ke belakang pada Nazrul, pada Irfan. Song Oyong lagi. Nazrul Nazari, Singapura kuasai bola pada Irfan. Sahdan Sulaiman. Kosong. Haris Harun kosong. Antisipasi yang sangat harus cepat harus dilakukan. Saat dipotong para pemain Indonesia. Sangat baik pelanggaran. Advantage. Asnawi cepat. Masih Asnawi. Siapa akan diberikan oleh Asnawi? Sangat baik. Asnawi masuk di kotak penalti. Witan Sulaiman. Alhamdulillah. Tampil Asih. Terima kasih. Witan Sulaiman berhasil mencetak gol ke gawang Singapura, membuka skor menjadi 1-0 buat Indonesia di pertandingan semifinal pertama yang sangat-sangat baik, kerjasama yang sangat apik diperlihatkan para pemain Indonesia dan diselesaikan sangat jitu oleh
Witan Sulaiman, Bung Maruf, Tampiase, Bung Maruf. Ya, dan kita saksikan bagaimana tadi kerja keras dari seorang Asnawi. Dia di-tackle, dia dijatuhkan, tapi dia terus berlari, mengejar bola. Kemudian berkombinasi 1-2 dengan Witan Sulaiman, memberikan assist dan Witan menyelesaikannya dengan luar biasa. Sangat baik, kerjasama yang sangat baik Asnawi memberikan Witan Sulaiman di ruang yang sangat kosong. Tidak ada satupun pengawalan dilakukan para pemain Singapura. Langsung melakukan placing ke sudut kanan penjaga gawang Hasan Suni, menyebabkan Singapura kini tertinggal 0-1 dari Indonesia. Tentu saja mau tak mau Singapura akan sedikit lebih menyerang, Bung. Dan ini merupakan kesempatan buat Indonesia juga untuk bisa mencetakkan kembali gol ke gawang Singapura, Bung Maruf. Ya, ini yang menjadi alasan kenapa kemudian Sintayong selalu memberikan kepercayaan kepada Witan Sulaiman, memberikan kepercayaan kepada Asnawi, karena mereka adalah tipikal pemain pejuang, pemain yang tidak menyerah, bukan pemain cengeng yang kemudian ketika di-tackle dia menjatuhkan diri dan mencoba meminta pelanggaran. Inilah Dewangga, layaknya seorang Franz Beckenbauer, bermain sebagai libero, berdiri atau berposisi bebas, meskipun pemain lolos lagi ya. Nampaknya Dedi offside. Layaknya seorang Franz Beckenbauer, bebas di pemain belakang tapi bisa menjadi playmaker. Inilah Dewangga, sangat baik, Bung Maruf. Iya, dan ini yang membuat pemain kita sepertinya sangat kuat di lini tengah, Bung. Sebetulnya tidak offside, Bung Maruf. Onside tadi. Sahdan tercuri, berduel, kita lihat Kambuaya, sangat baik. Asnawi ke belakang pada Rahmat, mendelay ke belakang pada Fahrudin, melebar ke kiri. Rizky Ridho, pemain muda Persebaya Surabaya. Arhan Pratama, tercuri Arhan, harus hati-hati. Ada, handsball nampaknya. Betul, Handsball. cukup jeli sampai Nazrul Nazari, adalah Nazrul Nazari, pemain Singapura, berusia 30 tahun, cukup tua juga, Bung Maruf. Iya, salah satu pemain senior. Kalau kita lihat Nazrul, pemainnya memang juga sudah bermain ketika di 2018 juga. Kita saksikan bagaimana Sintayong begitu detail mengamati pertandingan. Fahrudin. Buat Singapura inilah semifinal pertama sejak tahun 2012 saat mereka menjadi juara mengalahkan Thailand. Sedangkan Indonesia ke semifinal tentu saja harus bisa seperti tahun 2016 yang bisa masuk ke final, Bung Maruf. Betul, dan tentu kita berharap bahwa ketika di final bukan hanya menjadi finalis, Bung, tapi bisa mengakhiri gelar gelar juara. Di 2016 tentu saja kita berhasil mengalahkan Singapura 2-1 lewat gol Andi Firmansyah dan Stefano Lillipali saat itu. Harus hati-hati Asnawi. Faris Ramli dipotong, sangat baik intercept yang dilakukan oleh Rizky Ridho. Luar biasa Rizky Ridho. Kambuaya, Witan Sulaiman ke tengah, Rahmat, Kambuaya, pelanggaran jelas, sangat keras dilakukan pemain Singapura terhadap Rahmat Irianto. Sangat keras tadi, Bung Maruf, dilakukan pemain Singapura. Dan kita lihat memang bagaimana Terhadap kombinasi. Zainal Arifin. Jelas, pelanggaran sangat, kartu kuning seharusnya buat pemain Singapura, Zulfahmi Arifin. Keras mereka, Bung, keras mereka. Mencoba memancing para pemain Indonesia untuk memprovokasi pemain Indonesia. Betul. Dan Indonesia harus bisa lebih tenang lagi, Bung Maruf. Ya, dan ini juga untuk sedikit menurunkan predikat sebagai tim terburuk karena pemain yang paling mendapatkan banyak pelanggaran. Inilah kita lihat bagaimana skema gol cantik Indonesia, Asnawi kepada Witan, dan sodoran yang sangat-sangat macan, manis dan cantik tadi diperlihatkan Asnawi, dan juga gol yang sangat-sangat cantik buat Witan Sulaiman. Luar biasa Witan Sulaiman. 2 gol di turnamen ini, 2 assist sudah diberikan Witan Sulaiman, dan kita saksikan bagaimana tadi beberapa gol Indonesia selalu diawali dari pergerakan sayap, kemudian memberikan cutback ke belakang, dan disitulah bola dieksekusi. Dan memang para pemain Singapura dan tim nasional Singapura harus sangat hati-hati dengan kekuatan dan kecepatan pemain sayap kita, Bung Maruf. Betul. Arhan Pratama ke tengah, sangat baik. Derek Setiawan, hadangan sangat baik oleh Irfan. Langsung pada Song Oyong Singapura, Nazrul Nazari ke depan. Kontrol yang luar biasa dari pemain asal klub Norwegia tadi, Iksan Irfan Fandi ke tengah. Sodoran yang sangat luar biasa dari Dewangga. Nampaknya ada pemain Indonesia yang masih tergeletak setelah berbenturan nampaknya dengan Irfan Fandi. Siapakah pemain Indonesia? Apakah Witan Sulaiman?
Arhan nampaknya Arhan sepertinya betul, dan tabrakan yang sangat keras tadi dengan Irfan Fandi yang berpostur 188 cm. Arhan adalah pencetak gol torpedo ke gawang Malaysia. Gol yang dinilai sangat-sangat luar biasa cantik. Adalah Hasan Suni, pemain yang sangat-sangat senior. Bermain buat klub LC Sellers Singapura sejak tahun 2020. Yoshida, pelatih asal Jepang. Adalah Arhan Pratama tadi. Ya, kekalahan Indonesia pertama kali dari Singapura terjadi tahun 1969 saat Indonesia kalah 2-3 dari Singapura di ajang Kings Cup di Bangkok. Itulah kekalahan pertama Indonesia dari Singapura. Secara keseluruhan tentu saja Indonesia masih lebih unggul dari Singapura, Bung Maruf. Iya, kalau total bicara keseluruhan adalah 30 kemenangan yang dimiliki oleh timnas Indonesia dan kemudian 18 kali, hanya 18 kali menelan kekalahan. Tapi ini bicara secara umum ya Bung ya. Kalau kemudian kita tarik lagi lebih ke ajang Piala AFF, maka harus diakui bahwa Singapura lebih dominan. Karena Singapura dari 9 pertemuan hanya menelan 2 kali kekalahan, sementara kita 5 kali kalah. Kembali duel-duel keras terjadi di lapangan. Nampaknya Arhan dianggap melakukan pelanggaran terhadap Song Oyung. Harus hati-hati, Arhan nampaknya mendapatkan kartu kuning dari wasit. Ya sedikit terlambat. Sangat keras dilakukan oleh Arhan Pratama, Bung Maruf. Ini sering sekali bola-bola ngambil seperti ini ya Bung ya. Ambil bola seperti ini sangat beresiko, baik dari kubu Indonesia atau kemudian kubu dari Singapura. Berbahaya Arhan, terlalu beresiko Arhan. Kartu kuning yang cukup pantas, sangat pantas saya rasa buat Arhan karena memang kakinya sangat tinggi tadi menerjang muka dari Song Oyung, pemain naturalisasi Singapura asal Korea Selatan. Tendangan bebas kembali terjadi buat Singapura. Harus hati-hati Indonesia. Ada Zulfahmi Arifin dan juga Sahdan Sulaiman. Nampak Irfan Fandi harus dipeluk oleh Fahrudin untuk tidak terlalu leluasa merengsek ke gawang Indonesia. Sahdan lakukan sudah. Sangat berbahaya. Terbukti tadi Irfan yang mendapatkan bola. Dedi Setiawan langsung ke depan. Tepat kita lihat berduel. Ada Nazari ke belakang pada Hasan Suni. Singapura kuasai bola. Hasan Zulfahmi cepat langsung. Berusaha dicuri, kita lihat. Masih kita lihat Rahmat Irianto. Ada Witan dan gagal tadi, sangat bebas Bung Maruf. Peluang yang sangat terbuka meskipun harus berbenturan dengan Hasan Suni, tapi peluang yang sangat-sangat terbuka didapat oleh Witan Sulaiman. Iya, kita lihat bagaimana pemain kita berusaha memanfaatkan ruang, menekan pertahanan dari Singapura, dan kita lihat bagaimana keputusan yang sangat baik tadi yang dilakukan oleh pemain kita Rahmat Irianto merebut bola. Tapi sayang memang keputusan Witan terlalu terburu-buru mengambil bola. Bola lebih enak kalau diberikan kepada Irfan Jaya sebenarnya. Ya, padahal Irfan Jaya sudah berdiri sangat bebas, tapi nampaknya Witan Sulaiman terlalu memaksa Bung Maruf untuk langsung menceploskan bola ke gawang. Padahal Irfan Jaya juga berdiri sangat bebas tadi. Iya, padahal kalau kita lihat biasanya kalau Witan biasanya akan menahan bola terlebih dahulu, menunggu pergerakan dari lawan dan akan memberikan bola kepada rekannya. Tapi kali ini Witan sangat ingin mencetak gol, dan selain itu juga ruang yang dimiliki memang cukup sempit tadi, Bung. Ya, Singapura adalah juara 4 kali Piala AFF. Tentu saja kita masih ingat tahun 98 saat mereka juara. Saat itu di semifinal kita berusaha menghindari Vietnam karena tuan rumah, tapi ternyata kita harus menghadapi Singapura, ternyata harus kalah. Dan disitulah terjadi sepak bola gajah untuk menghindari Vietnam di babak semifinal. Karena memang saat itu 98 Vietnam sangat luar biasa. Kita memilih melawan Singapura di semifinal. Ternyata kita harus kalah di semifinal melawan Singapura dan harus menghadapi Thailand diperebutkan tempat ketiga, Bung Maruf, tahun 98. Dan itu menjadi salah satu memori buruk yang mungkin tidak akan dilupakan, sangat buruk, dan menjadi catatan tidak bagus untuk sepak bola Indonesia tentu saja. Karena itu kita berharap bahwa
kita tidak akan pernah menduga hasil pertandingan sepak bola, Bung. Jadi yang paling penting adalah bagaimana menjalani pertandingan demi pertandingan. Siapapun lawannya harus dihadapi dengan kepercayaan diri dan tentu dengan perhitungan yang matang. Hasan Suni di AFF 2020 sudah 5 kali tampil dengan termasuk pertandingan ini. Kembali Indonesia, Asnawi luar biasa jatuh bangun. Walaupun sudah jatuh tapi trap berusaha untuk mendapatkan bola, Bung Maruf. Betul, mentalitas yang luar biasa. Mentalitas yang disukai oleh seorang Sintayong. Pekerja keras, pantang menyerah, tidak cengeng sebagai seorang pemain, Bung. Sangat kontrol yang luar biasa. Otak penalti tadi Witan. Sayang Irfan Jaya tidak berhasil tadi membaca pergerakan dari Witan. Masih Irfan meliuk-liuk menari-nari di depan Nur Adam. Asnawi gagal. Asnawi lempar ke dalam Indonesia. Nampaknya Irfan mendapatkan pengawalan khusus dan perhatian khusus, Bung Maruf. Iya, karena Irfan adalah salah satu kandidat pencetak gol terbanyak ya, Bung ya. Karena sekarang dia sudah mencetak 3 gol, terutama penampilan kita menghadapi Malaysia. Sangat luar biasa, sangat impresif, mobilitas yang cukup tinggi. Tetapi beruntungnya adalah para pemain kita memiliki pergerakan yang bebas, jadi bisa bertukar posisi dan itu tidak terlalu bermasalah. Sahdan kuasai Singapura. Arifin, Fahmi Arifin, umpan panjang langsung ke depan, arahkan kepada Faris Ramli. Namun Fahrudin sudah berada dalam posisi yang sangat tepat untuk mengawal pergerakan dilakukan oleh Faris Ramli. Inilah Fahrudin, pemain yang sangat senior di tim nasional Indonesia bersama Victor Iqmodevo. Nur Adam Abdullah kepada Arifin. Masih Nur Adam. Kuasai bola Singapura, sangat baik Nur Adam. Maksudnya umpan kepada Faris, namun ada Fahrudin. Berduel Faris Ramli. Dewangga, bukan sebuah pelanggaran, jatuh di kaki pemain Singapura Nazrul Nazari, ke tengah pada Sahdan. Arifin, Sahdan lagi pada Nur Adam, dibayangi oleh Asnawi, Zafwan Baharudin. Nur Adam, luar biasa kita lihat para pemain Indonesia. Sahdan, pelanggaran nampaknya dilakukan terhadap Faris Ramli. Antisipasi jelas harus dilakukan para pemain Indonesia lewat servis-servis dan pinggir lapangan ini, Bung Maruf. Iya, karena berkali-kali memang sebenarnya kena bola. Sebenarnya kena bola, betul. Bukan sebuah pelanggaran. Iya, ini pengambilan bola yang sangat baik dan dilakukan Fahrudin. Sangat bersih sebenarnya karena kaki jelas mengenai bola. Nampaknya wasit Kim Hee-gon dari Korea menyatakan Fahrudin melakukan pelanggaran dan tendangan bebas buat Singapura. Ada Sahdan dan juga Zulfahmi Arifin yang menghadapi bola untuk melakukan tendangan bebas ke gawang Indonesia di kawan Nadio. Mengawal dengan ketat Rido, pergerakan dari Ihsan Afandi. Siapa yang lakukan? Nampaknya Sahdan memberikan petunjuk wasit Kim Hee-gon kepada dua pemain Indonesia melakukan pelanggaran hidup. Zulfahmi lakukan jauh kepada Fandi, belum keluar. Disapu lagi oleh Rahmat Irianto. Antisipasi yang baik dari para pemain Indonesia. Nampaknya tadi jadi dan satu pun pemain Indonesia, Hasan Suni. Kontrol yang luar biasa dari Nur Adam. Bola dicuri Witan. Kambuaya. Apa yang terjadi? Apakah sudah keluar lapangan pertandingan? Pelanggaran? Apakah sebuah pelanggaran dilakukan oleh Rahmat Irianto? Belum ada cuplikan yang bisa memperjelas kejadian pelanggaran. Nampaknya pelanggaran tadi dilakukan Rahmat. Bola dihadapi oleh Zafwan pada Arifin, tapi Singapura pun belum terlalu berani untuk frontal melakukan serangan ke pertahanan Indonesia, Bung Maruf. Betul, mereka masih cukup berhati-hati karena mereka tahu betul bagaimana counter attack yang dilakukan oleh para pemain Indonesia dan mereka juga belum sepenuhnya menemukan ruang, Bung, untuk melakukan eksploitasi pertahanan Indonesia. Dan mereka juga masih berhitung bahwa masih ada leg kedua, Bung. Betul, masih ada leg kedua dan beruntungnya adalah tidak ada istilah gol tandang, Bung. Ini juga membuat mereka lebih nyaman dari sisi permainan dan mereka tidak mau kebobolan lebih banyak di pertemuan leg pertama. Zulfahmi
sering juga untuk melakukan pelanggaran Bung Maruf. Agak jahil dia sebenarnya, dan ini menurut saya dia harus berhati-hati karena tapi mungkin salah satu tugasnya adalah bagaimana dia memutus momentum yang dimiliki oleh para pemain Indonesia. Fahmi, pemain berpostur 177 cm, lahiran 5 Oktober 91, klub dari Sukhothai, Thailand. Sung Oyung, Nazrul Nazari ke depan langsung arahkan kepada Ihsan. Tapi kita lihat ada Dewangga di situ. Sangat baik, luar biasa baik Dewangga. Melakukan delay yang sangat luar biasa terhadap Ihsan Fandi. Pemain yang juga anak dari Fandi Ahmad, bagian dari Singapura. Beribu asal Afrika Selatan, Wendy Jacobs. Seorang model asal Afrika Selatan. Zafwan tadi. Zafwan ke belakang kepada Hasan. Umpan jauh Hasan langsung ke depan. Intercept sangat baik dilakukan oleh Fahrudin. Fahmi tadi berduel. Ada Witan Sulaiman. Umpan terobosan maksudnya tapi terlalu jauh kepada Dedik dan juga Irfan. Minta bola Irfan tapi kita lihat Irfan Jaya pun mendekati Irfan. Sangat luar biasa dicuri tadi para pemain Indonesia. Asnawi, Rahmat Irianto. Pelanggaran. Coba no look pass tadi Rahmat Irianto tapi gagal dan kartu kuning buat Zafwan. Ya, jadi Zafwan terlihat betul bagaimana dia mendorong dari Witan Sulaiman karena tahu ada kombinasi segitiga antara Witan Sulaiman kemudian juga Asnawi bersama dengan gelandang dari Indonesia Rahmat Irianto tadi. Inilah Zafwan Baharudin. Pemain berusia ada 30 tahun, berpostur 184 cm. Dan kini memperkuat klub Selangor FA. Zafwan Baharudin, Dewangga langsung ke depan arahkan kepada Irfan Jaya. Haris Harun mengantisipasi dengan sangat baik. Salah Rahmat, maksudnya memberikan umpan kepada Witan, tapi Witan pun tidak berada dalam posisi yang diinginkan oleh Rahmat. Yang menggendalan Nur Adam Abdullah jauh. Ada Rahmat Irianto, Witan Sulaiman, Kambuaya, masih Kambuaya, Asnawi, Irfan Jaya. Sangat baik, dibaca dengan sangat baik juga oleh Zafwan pergerakan yang dilakukan oleh Irfan Jaya. Ya, bukan sebuah kesulitan untuk seorang Zafwan, pemain yang sudah memiliki lebih dari 100 cap bersama dengan timnas Singapura. 101 caps, ini adalah 102 caps yang dimiliki oleh seorang Zafwan. Dan salah satu pemain yang menjadi tulang punggung di ajang Piala AFF dengan 1 gol dan 2 assist yang diberikan. Asnawi lempar ke dalam Irfan Jaya. Ada Arifin tadi membuang bola. 2 menit lagi pertandingan Bung Maruf. Singapura pun tidak berani tampil sporadis ya, mereka tidak berani frontal menyerang. Jadi justru mereka menurunkan tempo, mereka mencoba mendelay karena mereka tahu ketika beradu kecepatan akan selesai persoalannya. Jadi mereka lebih mendelay, mereka menunggu, mereka memperlambat tempo permainan sehingga Indonesia terbawa dari si permainan. Luar biasa dilakukan oleh Dewangga. Asnawi berputar-putar tadi berduel sangat baik. Direbut oleh Faris Ramli. Dicuri lagi. Oh, pelanggaran. Nampaknya dilakukan oleh Asnawi. Tapi luar biasa dilakukan oleh Asnawi, Bung Maruf. Iya, leader, betul-betul seorang leader. Bagaimana bertarung, bagaimana melindungi bola, bagaimana mengejar bola. Seorang Asnawi sejauh ini wajar kalau Sintayong tidak melepaskan Asnawi kembali ke Klebung sejauh ini. Arifin hampir saja dicuri. Haris Harun kini bermain di bawah. Jauh ke bawah. Berduel Irfan dengan Witan. Song Oyong, kotak penalti tadi digagalkan oleh Arhan Osman Nazrul Nazari. Dan Nazrul Nazari pendek saja kepada Sahdan Sulaiman. Pelanggaran jelas dilakukan terhadap Arhan Pratama. Jangan bebas buat Indonesia. Kita lihat selalu menurunkan tempo, selalu menjatuhkan pemain, selalu mendelay permainan. Itu yang dilakukan oleh Singapura ketika pemain Indonesia mendapatkan bola. Jadi yang kita lihat adalah tempo benar-benar turun karena pemain Singapura melakukan itu dan mereka menginginkan itu. Tentu saja jika beradu cepat pemain Singapura akan kalah, Bung Maruf. Betul. Rido ke depan langsung arah kepada Dedik.
Luar biasa Zafwan. Arifin kini. Kambuaya kuasai bola di tengah. Fakhrudin dan wasit Kim Hee-gun dari Korea Selatan telah menuju kulit panjang tanda berakhir pertandingan babak pertama semifinal leg pertama Indonesia melawan Singapura di Stadion Nasional Singapura dengan skor 1-0 tadi gol yang dicetak oleh Witan Sulaiman. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio sementara bersama Bung Didan dan juga Bung Maruf, namun tentunya setelah komersial break berikut ini. Bikin bakso? Gampang. Ada Mitochiba CH200 dengan nama terpisau menghaluskan daging dalam hitungan detik. Halus deh. Hasilnya kenyal. Enaknya dibikin gampang. Mitochiba CH200. Di Nobar Ikatan Cinta, banyak konten yang bikin kamu lebih kenal dekat dengan pemain Ikatan Cinta. Mulai dari video lucu dibuang sayang, bahas fashion, fakta menarik, dan kesempatan bertemu pemain idola Ikatan Cinta. Nobar Ikatan Cinta setiap hari nonstop tanpa jeda hanya di aplikasi RCTI Plus. Jangan yang lain. Kamu kenapa buang Nindi ke panti asuhan? Dan kau bilang Nindi sudah meninggal. Lo tahu sendiri kan dulu itu gue terpaksa. Apapun alasan kamu, kenapa kamu nggak bilang sama Mbak? Kamu malah bawa Mbak ke makam yang kosong. Atau karena kamu pengen milikin Mas Nino? Eits, penasaran kan? Nonton RCTI ya di aplikasi RCTI Plus. Nikmati acara favorit RCTI dan konten eksklusif yang cuma ada di RCTI Plus. RCTI Plus. Masih bersama kami pemirsa, baru saja tadi kita menyaksikan leg pertama, babak pertama dari semifinal Piala AFF Suzuki 2020 di mana kita berhasil unggul sementara atas Singapura dengan skor 0-1 lewat gol yang diciptakan oleh Witan Sulaiman pada menit ke-28, Bung James. Ya, tentunya penampilan yang begitu sangat sporadis ditunjukkan oleh tim nasional Indonesia, bahkan juga sebetulnya seperti yang tadi kita sempat bahas bahwa Indonesia walaupun dengan adanya formasi yang berubah ya dengan 3 back, akan tetapi penampilan Indonesia ketika menghadapi Singapura sangat berbeda di saat menghadapi Vietnam. Lebih cair terutama dengan 2 flank ya, Asnawi Kolam dan juga pertama arahan yang ada di sektor kanan dan juga sektor kiri penyerang Indonesia yang juga tadi kita sempat dibuat kagum ya dengan terciptanya gol pertama dari Witan Sulaiman. Betul, dan itu merupakan asis dari Asnawi, Bung, yang memang ternyata di luar prediksi tidak hanya bertahan tapi dia maju sampai ke depan dan memberikan passing langsung masuk ke second line. Witan menyelesaikannya dengan sangat baik, Bung. Iya, dan ditambah lagi juga sebetulnya poin plus dari Indonesia adalah ketika mampu untuk bisa melakukan pressing yang tinggi seperti tadi Bung Romadal sampaikan bahwa dengan adanya Rahmat Irianto dan juga Rizky Ridho yang juga ketika pemain Singapura membawa bola, mereka langsung melakukan press. Jadi pemain Singapura kehilangan bola di wilayahnya sendiri dan itu sering kali terjadi. Sering sekali. Dan yang membuat Singapura juga tidak mampu untuk bisa bebas untuk mengeksploitasi lini pertahanan dari Indonesia adalah dengan adanya Rahmat Irianto, Rizky Ridho dan juga Alfrenda Dewangga ya yang sukses untuk bisa menutup yang menjadi trisulan di pertahanan, justru di jantung pertahanan bagi Indonesia. Dan yang menarik bagaimana flank ini dan serangan dari sisi sayap sangat efektif dari Indonesia. Kita melihat tadi di awal babak pertama kita melihat bagaimana sebetulnya Indonesia timnas agak sedikit kesulitan mengembangkan permainannya sampai akhirnya mereka menemukan patternnya, ternyata mereka bisa mengeksploitasi dari sisi sayap dan akhirnya meng-create peluang dan menciptakan gol juga, Bu. Iya, memang kalau kita tadi sempat melihat ya di menit-menit awal dari menit 1 sampai menit 10 seperti pemain Indonesia bergetar di sana karena memang ini adalah kali pertama bagi mereka untuk bisa ada di babak semifinal di Piala AFF 2020. Akan tetapi selepas dari menit 10 kita bisa saksikan cair permainan dari Indonesia untuk melakukan penyerangan, Bung Romadal. Ya, ini kita melihat highlight, ini adalah peluang tadi, peluang demi peluang yang tercipta di babak pertama dan ini merupakan peluang dari Singapura tadi tapi masih melebar dan ya ini saya rasa merupakan tindakan yang untuk kartu merah cukup besar. Cukup besar sebetulnya, Bung Romadal. Ya, ini juga sebuah peluang yang tadi kita juga yang ada di studio menyaksikannya seru dan berharap ini juga menjadi gol sebetulnya, Bung. Dari Witan Sulaiman dan juga sebetulnya menarik untuk kita membahas satu nama ini, Witan Sulaiman
yang diberikan keluasaan ya Betul. oleh Coach Sintayong, dan ini juga adalah salah satu ini penyelamatan gemilang. yang sangat luar biasa. Rasanya saya pengen menyebut Nadio dengan sapaan Nadio Kepa, Bu. Nadio Ya. Kepa Arrizabalaga. Betul. Modal. Penyelamatan yang sangat baik sekali. Ini merupakan peluang yang saya rasa mungkin tidak semua penjaga gawang bisa melakukan penyelamatan yang sangat baik seperti itu. Iya, dan juga sebetulnya yang mewarnai babak pertama adalah permainan keras ya yang Keras sekali. ditunjukkan oleh Singapura, tapi Betul. pemain-pemain kita pun juga tidak mau kalah, tapi lebih bersih sebetulnya Tapi apa yang lebih bersih. ditunjukin oleh pemain Indonesia. Dan meresponnya juga dengan lebih baik. Dan ini dia proses terjadinya gol. Tadi kita lihat bagaimana cantiknya gol yang diciptakan oleh Witan Sulaiman. Membuat pertandingan jadi Yes. on, Bung. Sangat berkelas, ini yang tentunya menjadi salah satu bukti bahwa ramuan dari Coach Sintayong sejauh ini berjalan dengan lancar. Dan Yap. tadi seperti yang kita bahas juga Bung Medal, bahwa kita menginginkan agar para pemain kita bisa lebih bebas untuk melakukan eksploitasi dan Ya. juga adanya inisiatif ketika melakukan penyerangan, dan itu sangat terlihat ya di babak pertama tadi. Ini juga peluang yang seharusnya apabila mungkin tadi di passing atau memiliki tempo timing yang lebih tepat mungkin bisa juga menjadi sebuah gol, Bung. Tepat sekali, dan ini juga adalah salah satu peran yang ditunjukkan ya oleh seorang Rahmat Irianto. Dia mampu untuk bisa melakukan pressing yang cukup tinggi. Terlihat bagaimana Rahmat Irianto memiliki speed. Dia juga memiliki body balance yang sangat baik. Bahkan juga beberapa kali dia melakukan intercept ball yang sukses, Bung Rumodal. Ya, dan kita juga melihat bagaimana betul-betul peran nomor 8 dimainkan dengan baik oleh Witan. Tidak hanya dari gol yang tercipta, tapi bagaimana dia memiliki peluang yang bahkan lebih dari 2 kalau tidak saya salah Iya. tadi. Ada 3 peluang kurang lebih Witan ciptakan. Iya. Datang dari second line, membuka ruang bagi temannya, dan dia ikut masuk ke jantung pertahanan juga, Bung. Iya, dan Luar ditambah biasa, lagi- dan kita akan bahas nanti lebih dalam lagi tentunya terhadap pertandingan jalan pertama dan juga prediksi jalan babak kedua. Selain satu ini, jadi tetaplah bersama kami. Di Nobar Ikatan Cinta, banyak konten yang bikin kamu lebih kenal dekat dengan pemain Ikatan Cinta. Mulai dari video lucu dibuang sayang, bahas fashion, fakta menarik, dan kesempatan bertemu pemain idola Ikatan Cinta. Nobar Ikatan Cinta setiap hari nonstop tanpa jeda hanya di aplikasi RCTI Plus. Jangan yang lain. Kamu kenapa buang Nindi ke panti asuhan? Dan kau bilang Nindi sudah meninggal. Lo tahu sendiri kan, dulu itu gue terpaksa. Apapun alasan kamu, kenapa kamu nggak bilang sama Mbak? Kamu malah bawa Mbak ke makam yang kosong. Atau karena kamu pengen milikin Mas Nino? Eits, penasaran kan? Nonton RCTI ya di aplikasi RCTI Plus. Nikmati acara favorit RCTI dan konten eksklusif yang cuma ada di RCTI Plus. Mau bikin bakso? Gampang. Ada Mito Chiba CH 200 dengan nama terpisau, menghaluskan daging dalam hitungan detik. Halus deh. Hasilnya kenyal. Enaknya dibikin gampang. Mito Chiba CH 200. Masih bersama kami di Piala AFF Suzuki Cup 2020, di mana Indonesia sementara unggul di halftime babak pertama dengan skor 0-1. Bung James, Ya. bagaimana Anda menganalisa kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Singapura di babak kedua untuk bisa Ya. mengejar ketertinggalannya dari timnas kita? Bung? Ya, sebetulnya memang cukup menarik ya dengan formasi yang diterapkan oleh pelatih dari Singapura untuk menghadapi Indonesia di babak pertama. Sebetulnya Singapura melakukan mirroring ya dengan apa yang dilakukan oleh Sintayong di babak pertama dengan menginstruksikan pemainnya ketika bertahan mampu untuk bisa menginstruksikan low block, dan sebetulnya dengan apa yang ditunjukkan oleh Singapura sebetulnya sudah baik, Bung Rumodal. Akan tetapi mereka tidak mampu untuk bisa melakukan serangan karena beberapa kali sebetulnya terupas-terupas yang dilakukan oleh para pemain Singapura tidak mampu untuk bisa langsung sampai ke striker mereka, dan itu juga adalah salah satu buah kerja keras dari para pemain kita. Termasuk di lini tengah ada Rahmat Irianto. Asnawi Mangkualam pun juga ikut membantu dengan sangat sporadis Ada ya di momen lini di mana pertahanan. tadi Asnawi menjadi orang terakhir yang menjaga, Bung. Iya. Sehingga menggagalkan peluang dari Singapura pada saat fast break. Yes. Ada long ball yang dilakukan oleh Singapura. Kita melihat bagaimana memang lini pertahanan kita bekerja dengan sangat baik sejauh ini. Iya. Sedangkan sebaliknya, apa yang harus dilakukan oleh Sintayong bersama timnas Indonesia agar bisa mempertahankan keunggulan dan mungkin malah menambah keunggulan sehingga memastikan
tiket menuju partai final lebih mudah Iya. di leg kedua nantinya. Bahkan juga sebetulnya saya bisa katakan bila di babak kedua akan ada kemungkinan bagi Indonesia untuk menambah skor. Betul. Modal jika Ya. mampu untuk bisa mempertahankan konsistensi permainan, karena untuk tadi babak pertama level permainan Indonesia lebih di atas dari Singapura walaupun Jelas. memang tidak Sangat. terlalu jauh ya. Yap. Tapi dengan adanya position ball 51% dibandingkan dengan 49% sebetulnya seimbang. Namun dari serangan Indonesia jauh lebih mendominasi, jauh lebih efektif, dan hal tersebut saya rasa wajib untuk dipertahankan oleh para pemain kita. Betul, dan Singapura sendiri terlihat sekali bagaimana ketika dia kehilangan bola, ketika mereka ingin membangun serangan dan kesulitan, mereka cenderung melakukan foul, mereka bermain dengan keras, Iya. dan sedikit menunjukkan rasa frustasi sebetulnya, Bung, yang kita lihat. Agak frustasi sebetulnya para Iya. pemain dari Singapura ini. Bahkan tadi ada momen di mana pelatih dari Singapura bahkan membawa papan yang kita lihat di layar kaca, Iya, iya. membawa papan dengan titik-titiknya untuk membrief anak asuhnya di tengah lapangan, Bung. Iya, saya juga bisa katakan bahwa ada perubahan strategi atau instruksi ya dari pelatih Singapura ketika menghadapi situasi di saat para pemain Indonesia mampu untuk bisa dengan tenang mereka mengambil bola di wilayah dari Singapura, terutama juga permainan cepat yang ditunjukkan oleh Irfan Jaya di sektor kiri. Begitu pula juga ketika Irfan Jaya mampu dengan begitu sangat liar ya, dia ada di kiri, ada di kanan, kemudian juga Witan Sulaiman mampu untuk bisa memerankan posisi Troy Krista dengan sangat apik juga, Bung Romedal. Dan Ya. ada satu hal yang sebetulnya saya melihat perbedaan permainan ya yang ditunjukkan oleh Ricky Kambua ya. Dia Ya. tidak terlalu untuk komit membantu serangan, tapi dia mampu untuk bisa menjadi box to box yang sangat Midfielder, piawai di lini tengah dari Indonesia. Sehingga distribusi bola menuju ke sayap ataupun ke jantung pertahanan, center attack itu tersambung lewat box to box dari Ricky Kambuaya juga, Bung. Iya, tepat sekali. Jadi adanya kohesi ya dari Rahmat Irianto dan juga Ricky Kambaya di babak pertama tadi, dan saya rasa juga sebetulnya kemungkinan akan ada perubahan walaupun juga tidak terlalu banyak, tapi rotasi pemain mungkin saja akan dilakukan betul oleh sekali. Sintayong. Kira-kira di saat- siapa yang akan menjadi pemain yang bisa dimasukkan dan membawa perbedaan atau mempertahankan dan malah menambah keunggulan bagi Indonesia? Iya, rotasi pemain mungkin akan dilakukan oleh Sintayong di saat Indonesia mampu kembali leading. Betul. Bung Romedal. Dan saya melihat bila ada kemungkinan Evan Dimas akan dimainkan, kemudian juga Ezra Walian untuk bisa menahan lebih lama bola ketika bola didistribusikan ke lini serang dari Terutama Indonesia. dengan adanya Evan Dimas, Yes. tentu Ezra akan menjadi pertemuan yang sangat cocok, Bung, ya, Iya. ketika ingin untuk mendelay dari sisi serangan. Iya, betul sekali. Dan juga ada satu nama yang tadi kita sering bahas adalah Elkan Bagot ya. Betul. Yang tentunya sudah 2 laga dia dimainkan dari bangku cadangan, Bung Romedal. Dan tentunya tidak hanya untuk menjaga kekuatan dari lini belakang Indonesia, tapi Elkan Bagot juga bisa menjadi daya serang yang lebih pada saat tendangan penjuru atau Iya. misalnya free kick. Pada saat eksekusi bola mati, Elkan Bagot menjadi pemain yang memiliki postur yang sangat tinggi. Iya. Di mana saat pertandingan babak pertama kita lihat ada satu center back dari Singapura dengan tinggi badan 188 cm, Bung. Betul. Elkan Bagot Betul. adalah lawan yang seharusnya diadu sama back Singapura itu, Bung, sebetulnya. Bahkan juga sebetulnya akan ada kemungkinan bila nantinya Indonesia mendapatkan situasi set piece ya. Elkan Bagot memiliki probabilitas yang cukup baik di saat Indonesia mendapatkan situasi corner ataupun juga free kick yang ada di daerah dari Singapura. Karena dari segi postur, kemudian juga bagaimana dia melakukan heading, dia Ya. cukup piawai. Bung Sangat Romedal. baik bisa dikatakan, Iya. Bung. Kita Dan- melihat bagaimana dia juga hobi sekali menempel di sisi tubuh kiper. Yes. Dia mengganggu penjaga gawang dengan positioning dirinya, kemudian baru menjemput bola pada saat set piece sudah terjadi, Bung. Iya, tapi juga perlu harus diwaspadai bagi Indonesia di babak kedua nanti ketika Singapura mendapatkan situasi yang serupa ya, set piece baik itu corner maupun juga free kick, karena dari 7 gol yang tercipta Singapura pada grup A, 4 gol diantaranya tercipta dari sundulan dan itu pun juga dari situasi set piece. Jadi wajib untuk diwaspadai untuk bisa mempertahankan keunggulan Indonesia di babak pertama tadi, dan kalau bisa sebetulnya di leg pertama ini Indonesia menyelesaikan laga dengan clean sheet. Yap. Bung Romedal. Betul sekali. Kita tentunya berharap agar timnas kita bisa tetap tidak kejebolan sama sekali. Tentunya kita juga ingin menambah keunggulan dan semoga bisa bertambah juga golnya, Bung. Karena apabila memang seperti apa yang diprediksi oleh Bung James, Iya. apabila ada masuk Ezra, artinya flank akan lebih bermanfaat dan Evan Dimas akan bisa lebih memaintain situasi dengan timing, tempo yang tepat sehingga bisa membuat pada saat kita berada di separuh lapangan Iya. Singapura kita bisa melakukan eksplorasi lebih dengan adanya Evan Dimas di sana, Bung. Ya, dan ditambah lagi juga sebetulnya masih ada satu nama ya Besroni, ya mungkin saja nanti biasanya dia masuk di menit ke-70 atau mungkin di 80, dia tentunya dimasukkan untuk bisa tetap menjaga ya irama dari Indonesia ketika melakukan penyerangan, karena ya Besroni memiliki kapasitas penyerangan yang sangat baik, kecepatan yang juga bagus. Ya. Namun tinggal nantinya dia menghitung ya berapa menit yang dia bisa dapatkan di pertandingan hari ini, Bung Romedal. Betul.
Kemudian juga untuk di kubu dari Singapura, perubahan mungkin saja akan terjadi dengan lebih cepat dibandingkan dengan Indonesia karena saya melihat adanya sesuatu yang tidak berjalan dengan Tidak ada kreativitas dari tim Singapura sebetulnya. Betul Terutama sekali. dalam mendistribusikan bola pada saat menyerang sepertinya, Bung, Iya, ya. dan ada satu nama yang mungkin akan dimasukkan ya oleh pelatih dari Singapura, yaitu adalah Susliman yang dia sudah mencetak 1 gol sejauh ini bersama dengan Singapura. Ya. Kemudian juga masih ada Anwar yang saya rasa dia juga akan membantu ya untuk lebih mencairkan lagi lini serang dari Singapura ketika mereka mendapatkan situasi bola untuk melakukan penyerangan ke lini pertahanan dari Indonesia. Seperti yang kita miliki, kita bagaimana memiliki Kambuaya yang mampu melakukan midfielder box to box dan itu bisa membuka ruang juga bagi teman-temannya ketika seorang Steger itu tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Yes. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Singapura di babak pertama, Bung. Iya, Ya. tepat Dan sekali. mungkin itu yang akan menjadi mungkin yang akan dilakukan oleh pelatih dari Singapura di babak kedua, mencoba memainkan irama yang berbeda, menciptakan kreativitas baru di mana Indonesia juga harus mampu bertahan dengan baik dan menyeimbangkan itu, Bung. Iya, bertahan dengan baik tentunya harus bisa untuk tetap dipertahankan oleh pemain-pemain kita ya, Bung Nupedal. Karena kita tahu bahwa dengan situasi mereka unggul, biasanya ada beberapa kali momen dari Indonesia mampu untuk bisa disamakan. Dan sebetulnya bagi semua insan penikmat sepak bola Indonesia, tentunya sempat dibuat deg-degan juga ketika Indonesia mampu lead, tapi biasanya yang sudah-sudah Indonesia mampu untuk bisa disamakan, bahkan juga klub atau lawan yang dihadapi oleh Indonesia mampu untuk comeback. Dan hal tersebut yang harus bisa untuk diwaspadai oleh Sintayong di babak kedua nanti, dan saya sangat yakin bahwa di babak kedua Indonesia bisa mempertahankan apa yang telah untuk mereka ciptakan di babak pertama tadi. Ya, tentunya secara singkat kira-kira seperti apa kita akan melihat jalannya pertandingan babak kedua. Kalau begitu langsung saja dari studio kami ucapkan let's get it on. Dua pemain Indonesia masuk di posisi belakang. Nampaknya Elkan Bagot menggantikan posisi Rizky Ridho dan juga ada Ezra Walian yang menggantikan posisi Dedi Setiawan. Sedangkan di Singapura Anumantan Kumar masuk menggantikan nomor punggung 23 Zulfahmi Arifin. Sangat baik kita lihat. Irfan Jaya, masih Irfan Jaya ke belakang. Arhan, masih Arhan berduel dengan Anumantan. Irfan Jaya, masih Irfan Jaya angkat ke kotak penalti. Ada Irfan tadi. Sangat baik kita lihat. Anumantan Elkan Bagot. Umpan Irhan lebih dekat dengan penjaga gawang Hasan Suni tadi untuk menggapai bola di udara. Sangat baik Hasan Suni. Kini Singapura mencoba melakukan tekanan dari tengah. Ada Adam Abdullah dihentikan sangat baik oleh Dewangga, bukan sebuah pelanggaran. Sahdan Sulaiman. Inilah Nur Adam Abdullah yang berbenturan tadi sehingga menyebabkan Dewangga terjatuh, Bung Maruf. Iya, Nur Adam memang secara postur tidak terlalu besar tapi sangat gempal dan sangat kuat ketika melakukan 1 lawan 1. Dan kita lihat bagaimana kita saksikan mengambil bola, menahan tadi Dewangga. Tapi sangat baik juga apa yang dilakukan oleh Dewangga. Saya pikir sejauh ini penampilan Dewangga luar biasa. Luar Keputusan biasa, dia mengambil bola, luar biasa. bagaimana dia membatasi pergerakan bahkan seorang Ihsan Fandi yang secara postur jauh lebih tinggi. Sangat baik. Yang sangat menarik adalah posisi dia bermain di belakang, tapi seakan-akan dia bermain di tengah, Bung Maruf. Betul, dia agak didorong ke depan, Bung, karena ada menyisakan 2 pemain di belakang. Jadi meskipun 5 pemain belakang, tapi sebenarnya formasinya bukan murni 5 pemain belakang. Betul. Tapi kemudian bergerak, bahkan hanya kadang menyisakan ketika mendapatkan bola, yang disisakan hanya 2 pemain belakang, murni pemain belakang. Sementara ada dorongan lebih ke depan untuk pemain seperti Witan, seperti Asnawi atau kemudian Pratama, bahkan seorang Dewangga juga didorong lebih ke depan. Elkan Sibongsor Bagot langsung ke depan, arahkan kepada Ezra. Gagal tadi Ezra untuk menggapai umpan yang dilakukan oleh Sibongsor Elkan Bagot. Rahmat Irianto langsung ke depan, arahkan kepada Witan. Kini berduel dengan Safwan. Masih Witan Sulaiman, angkat langsung ke mulut gawang. Kontrol yang baik dari Irfan Jaya. Berduel kita lihat dengan Nazari, ke belakang kepada Arhan, ke tengah kembali kepada Kambuaya. Masih Kambuaya berputar-keputar, berhadapan dengan Anumantan tadi. Elkan Bagot, umpan jauh. Kontrol yang baik sebenarnya, namun sudah melewati garis pinggir lapangan tadi umpan dari Elkan Bagot. Tapi visinya yang sangat bagus. Luar Apa yang dilakukan Elkan Bagot? Memindahkan bola ke ruang yang lebih kosong. Meskipun tadi bola memang tidak bisa sepenuhnya digapai dengan baik oleh seorang Asnawi tadi. Tapi keputusannya memindahkan bola itu menurut saya sangat luar biasa. Ini adalah visi. Yang luar biasa adalah permainan Haris Harun kini bermain di belakang.
Dibuang saja oleh Arhan. Lempar ke dalam Singapura. Nazrul Nazari akan diberikan ke siapa Nazrul. Ke depan langsung pada Iksan. Duel pemain Eropa sangat baik. Arhan. Oh, hampir saja kita lihat. Cerobohan tadi dilakukan oleh Arhan. Membuat para pemain belakang Indonesia marah-marah tadi melihat Arhan terlalu lama memegang bola di area pertahanan sendiri, Bung Maruf. Iya, kadang overconfident juga tidak terlalu bagus, tapi memang Arhan terlalu lama dan kemudian tadi sempat dicuri oleh penyerang dari Singapura, Ihsan Fandi tadi beruntung masih coba di blocking dan kemudian tidak ada pemain yang menyambut. Kita saksikan, terlalu memaksakan diri memang Arhan. Hampir saja blunder dilakukan Arhan, beruntung tembakan dari Ihsan masih menyamping tapi menghasilkan tendangan penjuru. Harus hati-hati Indonesia. Tendangan penjuru tadi, wow, luar biasa Dewangga. Interceptnya selalu menggagalkan tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Singapura. Nazari, Anu mantan. Nazari. Mentah di kepala Fahrudin, kini Kambuaya. Masih Kambuaya. Kambuaya, masih Kambuaya. Pinggir kepada Witan Sulaiman. Ada Ezra Walian, langsung kotak penalti. Sayang tidak ada satupun yang menyambut karena berhasil digagalkan oleh Anu Mantan. So Oyung langsung cepat kepada Iksan berhadapan dengan Elkan Bagot. Masih kita lihat, oh luar biasa Elkan Bagot untuk mengambil bola Anu Mantan. Jatuh di kaki Fahrudin tadi. Rahmat Irianto, kini para pemain Indonesia kuasai bola. Kambuaya kembali ke kiri. Ada Arhan. Masih Arhan. Langsung kepada Irfan Jaya. Sangat cepat. Kosong sendirian. Irfan Jaya berhadapan dengan Irfan Fandi. Langsung di kotak penalti. Oh, sangat baik tadi Witan Sulaiman. Irfan Fandi. Anu mantan Singapura. Ada Nazrul Nazari. Soeyung. Anu mantan ke depan langsung pada Iksan. Jatuh kembali di kaki Dewangga. Sangat baik visi yang dilakukan oleh Dewangga untuk membaca arah-arah bola yang dilakukan para pemain Singapura, Bung Maruf. Iya, dia menangkan duel bola bawah, dia menangkan duel bola atas, dan saya pikir ini menjadi alasan kenapa dia selalu menjadi pilihan sekarang di starting line up dari seorang Sintayong. Nampaknya Singapura agak sedikit meningkatkan tempo permainan. Terlihat Haris Harun, pemain senior Singapura, bermain agak ke belakang kini untuk mendampingi Zafwan. Sedangkan lini tengah Singapura ditempati oleh Sahdan dan juga Anu Mantan. Faris Tamri, hati-hati Fahrudin. Usaha tadi melewati Fahrudin. Cantik sekali kita lihat Nadeo menggagalkan crossing dilakukan pemain Singapura. Inilah Nadeo Argawinata, kiper asal Bali United. Farhan Pratama ke depan, kontrol yang baik dari Irfan Jaya. Masih Irfan Jaya, meliuk-liuk Irfan Jaya ke belakang. Ada Kambuaya, tenang saja Kambuaya, pendek kepada Dewangga. Dewangga tuh layaknya playmaker tapi di garis belakang, Bu Maruf. Oh, umpan jauh yang sangat baik kepada Arhan. Masih Arhan. Ada Irfan Jaya di kotak penalti. Lepas Arhan. Ezra, shooting tadi Irfan. Gagal tadi. Blessing yang coba dilakukan oleh Irfan Jaya. Yang menarik adalah pemain kita cukup tenang ketika mendapatkan bola bahkan ketika di pertahanan dari lawan. Jadi mereka cukup tenang, tidak terlalu terburu-buru, tapi mereka masih coba melakukan kombinasi passing 1-2, Bung. Sangat baik Asnawi. Melewati Adam. Keluar tadi Faris Ramli. Terlihat Asnawi meminta rekannya untuk mendekat. Asnawi. Witan. Intercept yang sangat luar biasa keras tadi dilakukan oleh Zafwan. Lempar kembali buat Indonesia. Adalah Rahmat Arianto, posisi sebenarnya adalah center back tapi di tim nasional bermain sebagai gelandang bertahan. Anu Mantan. Oh, hati-hati Indonesia, sangat cepat Ihsan Sandi. Ini berduel dengan Elkan Sibongsor Bagot. Berusaha melewati Elkan Bagot, hati-hati Elkan.
Iksan nampaknya memiliki speed yang cukup baik juga. Masih Elkan Bagot. Diblok dengan sangat baik oleh Elkan Bagot. Iya, kalau kita bicara speed, beberapa kali memang Elkan terlihat tertinggal. Tapi bagaimana keputusan Elkan? Saya pikir timing dia selalu tepat membaca apa yang dilakukan oleh Iksan. Dan menurut saya itu yang menjadi alasan kenapa beberapa kali sejauh ini Elkan memenangkan atau kemudian dia bisa mendapatkan bola. Iksan Fandi bermain di klub Norwegia FK Kjør. Bukan sudah tinggi datangnya, berbahaya tadi. Beruntung tadi sundulan dari Iksan masih keluar lapangan, tapi harus hati-hati Indonesia, Bung. Betul, harus hati-hati. Dan kalau kita bicara Iksan, memang di musim lalu dia bermain untuk klub Norwegia, Bung. Tapi di musim depan dia akan bermain di klub Thailand, bergabung dengan adiknya BC Dahon yang kita tahu bahwa karena kontraknya tidak diperpanjang. Bulan Iksan Fandi keluar tadi. Arhan Pratama dihadang dengan Song Oyong. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Song Oyong. Nampaknya wasit menghentikan karena ada dua pemain Singapura yang tergeletak. Ya, Singapura lolos ke semifinal karena memang menjadi runner up di grup A di bawah Thailand. Dan produktivitas serta komposisi gol mereka juga tidak terlalu baik sebaik Indonesia, Bung Maruf. Iya, kalau kita bandingkan memang dibandingkan dengan semifinalis lainnya bisa dikatakan bahwa Singapura lolos, mereka tidak terlalu bagus dari segi produktivitas, kemudian mereka juga pertahanan mereka juga tidak terlalu bagus kalau kemudian kita bandingkan dengan Thailand atau dibandingkan dengan Vietnam. Sementara kalau kita bicara produktivitas, maka Indonesia adalah tim yang paling produktif dengan 13 gol yang dilesakkan. Singapura hanya 7 gol, di bawah Vietnam yang melesakkan 9 gol. Tapi Indonesia menjadi tim yang paling banyak kebobolan dibanding dengan semifinalis lainnya dengan 4 gol yang sudah bersarang. Dewangga, Rahmat Irianto, Witan, ada Dewangga kini pasukan Garuda. Arhan Pratama sangat baik kepada Irfan, dipres dengan sangat luar biasa dan lepas kontrol dari Irfan Jaya karena memang pressure sangat keras dilakukan oleh Irfan Fandi. Iya, Irfan versus Irfan ya. beda ini aja, nama belakang saja. Dan memang kita saksikan ini adalah antara pemain raksasa dengan Lilliput, David versus Goliath, dan sejauh ini memang kita saksikan Irfan tidak terlalu leluasa untuk bisa masuk ke pertahanan karena terus mendapatkan pengawalan. Irfan pada Rahmat, kosong Witan Sulaiman, Kambuaya, masih Kambuaya. Sayang Kambuaya, kini tekanan balik coba lakukan para pemain Singapura. Song Oyong, masih Song Oyong. Datang menghadang, kita lihat para pemain Indonesia. Asnawi tadi, luar biasa. Kambuaya ke tengah, Indonesia kuasai bola. Arhan Pratama kembali kepada Kambuaya. Kambuaya adalah pemain yang tidak tergantikan di lini tengah Indonesia. Asnawi kini bermain di tengah. Elkan Bagot, Arhan Pratama, masih Arhan. Jatuh di kaki Haris Harun yang benar-benar bermain di belakang Haris Harun. Pemain sangat senior, berusia 30 tahun, postur 178 cm, berasal dari klub LC Sailors. Iya, sudah mencatatkan 105 kali penampilan bersama dengan timnas Singapura dan sudah mencatatkan 11 gol. Dan membawa Singapura juara AFF 2012. Betul, menjadi salah satu pemain yang paling senior. Ini yang saya katakan bahwa tim satu Singapura adalah pemain yang punya pengalaman dan mereka punya kematangan menghadapi tekanan. Sementara Indonesia adalah pemain muda yang ini adalah pengalaman baru buat mereka. Arhan Pratama coba lakukan lebaran ke dalamnya sangat jauh, langsung di kotak penalti. Ada Elkan Bagot tadi, kini bola jatuh di kaki Witan Sulaiman. Masih Witan berhadapan dengan Safwan Baharudin. Ada Irfan Jaya, masih Witan, ke belakang Witan. Asnawi, cantik sekali Asnawi. Langsung umpan terobosan. Tuhan. Oh tidak. Sayang sekali, umpan yang sangat baik, skema yang sangat macan, manis dan cantik tadi. Namun gagal dimanfaatkan oleh Irfan Jaya, Bung Maruf. Iya, dan kita lihat bagaimana tidak offset karena ada satu pemain. Dan kita saksikan bagaimana visi dari seorang Asnawi mengirimkan trupas yang sangat baik tadi. Sayang Irfan tidak bisa menahan bola atau tidak bisa menggapai bola dengan baik. Luar lapangan pertandingan tadi, bola terarah kepada Nur Adam Abdullah.
Banyak pelanggaran dilakukan pemain Indonesia. Syahdan Sulaiman, Anu mantan Kumar tadi ke Irfan Fandi, ada Haris Harun, Syahdan Sulaiman, ada Safwan Baharudin, tempati oleh Faris. Sangat berbahaya, Faris Ramli, syuting Faris, ahai, alhamdulillah gagal tadi syuting dilakukan oleh Faris Ramli, melambung di atas Mister Gawang Indonesia, Bung Maruf. Ya, Faris akhirnya bisa melakukan tembakan dan juga menjadi tembakan pertama dari timnas Singapura di babak kedua. Kita saksikan, Faris punya ruang karena tengahnya agak kosong tadi karena tidak ada yang menjaga pergerakan dari Faris. Dan kita saksikan ada protes tadi yang ditunjukkan oleh pemain kita, bagaimana Rahmat Irianto protes kenapa tidak ada yang mencoba mengawasi pergerakan dari Faris yang begitu leluasa melakukan cutting inside ke tengah. Ya, terlalu bebas tadi Faris Ramli sehingga berhasil melepaskan tendangan yang sangat berbahaya tadi. Arhan kembali para pemain Singapura terus menggedor pertahanan Indonesia. Ada Dewangga. Apakah sebuah pelanggaran yang dilakukan pemain Indonesia? Ezra Walian berduel dengan Irfan Fandi. Duel yang agak sepadan, Bung, karena memang sama-sama postur besar dan kemudian kita saksikan tadi juga memenangkan duel Dan sebenarnya. Ezra tahun 2012 saat junior bersama Ajax pernah bermain di stadion ini, Bung Maruf. Iya, dan kita tahu hasilnya cukup bagus ya, Bung. Ya. Dan saat itu bertemu dengan pemain Singapura Adam Suwandi, tapi di pertandingan ini tidak bermain. Inilah Faris Ramli. Haris Harun, kembali para pemain Singapura mencoba keluar menyerang. Pemain Indonesia masih tetap berkonsentrasi di lini pertahanan sendiri, tapi sesekali melakukan tekanan-tekanan balik yang sangat luar biasa. Nazrul Nazari, pressure tadi oleh Rahmat Irianto. Sangat luar biasa Dewangga, sangat baik Song Oyung. Pelanggaran kembali dilakukan namanya oleh Irfan Jaya terhadap Song Oyung. Harus lebih hati-hati dan meminimalkan pelanggaran-pelanggaran seperti ini, Bung, karena ini adalah area-area yang mungkin menjadi favorit dari para pemain Singapura untuk melakukan tendangan bebas. Kita saksikan bagaimana Irfan Jaya. Syahdan pada Anu mantan Kumar. Haris Harun ke kiri pada Safwan Baharudin. Sedikit menguasai para pemain Singapura di babak kedua ini. Tapi masih cukup sulit juga untuk menembus jantung pertahanan Indonesia, Bung Maruf. Ya, mereka belum menemukan celah sebenarnya. Kalau saya mencatat hanya satu kali tembakan yang coba dilakukan dari tadi luar kotak penalti yang dilakukan oleh pemain nomor 10 dari timnas Singapura, Faris Ramli. Meskipun Singapura menguasai penguasaan bola, tapi mereka masih sangat sulit untuk masuk ke area pertahanan Indonesia. Kembali lempar ke dalam buat Indonesia. Irfan Fandi pakai nomor punggung 17 warisan sang ayah Fandi Ahmad. Asnawi langsung ke depan. Ezra disuruh tadi oleh Nur Adam Abdullah. Faris Ramli pada Ihsan. Gagalkan oleh Fahrudin tadi. Bola yang mengarah langsung ke Ihsan Fandi. So Oyung. Duel yang sangat baik oleh Fahrudin. Anu mantan Kumar. Asnawi. Kambuaya. Kini Indonesia, Irfan Jaya sangat cepat. Masih Irfan Jaya. Coba dikejar oleh Syahdan ke kiri kepada Arhan Pratama. Datang mendekat Nazrul Nazari. Arhan Pratama kembali ke belakang. Rahmat Irianto ke tengah Kambuaya. Dewangga. Oh, dipotong tadi. Hati-hati Dewangga. Kini kita lihat Song Oyung. Patah di kaki Elkan Bagot. Serangan Singapura. Irfan Jaya. Oh, umpan terobosan kepada Ezra Walian. Berduel dengan Haris Harun. Delay yang sangat baik dilakukan oleh Haris Harun terhadap pergerakan yang dilakukan oleh Ezra Walian. Sangat sulit tadi untuk menggapai bola Ezra Walian, Bung Maruf. Iya, karena memang dia juga dibatasi pergerakannya tadi. Tapi yang agak perlu diwaspadai adalah bagaimana ketika kita melakukan kesalahan, maka Singapura bersiap untuk mereka melakukan counter attack dan itu sangat beresiko, Bung. Advantage Singapura. Namanya pelanggaran tadi dilakukan oleh Rahmat Irianto terhadap Anu mantan Kumar. Ya, maksudnya pemain-pemain yang dilakukan dari pergantian di babak kedua termasuk Anu mantan berusaha lebih memperkuat lini tengah dari Singapura. Mereka lebih berani menahan bola, mereka lebih berani untuk bertarung di lini tengah dibandingkan dengan babak pertama. Kabar satu-satunya pemain Singapura yang belum memiliki klub tahun ini, Bung Maruf. Betul. Dan
terakhir bermain buat Kedah FC di Malaysia. Berduel kita akan dengan Nazrul. Sangat baik Irfan Jaya kembali kepada Rahmat Irianto. Oh, hampir saja tapi berhasil diraih oleh Rahmat. Serangan balik lagi dari Singapura. Ada Elkan Bagot. Hati-hati. Oh Tuhan, peluang yang sangat terbuka tadi. Hampir saja kesalahan dilakukan para pemain belakang Indonesia, Bung Maruf. Iya, dengan Faris Ramli berdiri sangat bebas. Lagi-lagi yang menjadi persoalan adalah terlalu berani memainkan bola di dekat pertahanan. Bagaimana kita saksikan, sangat berani Arhan. Tadi kita lihat bagaimana dia berkombinasi dengan Rahmat Irianto. Tapi kehilangan bola dan kita saksikan sangat-sangat kosong sekali. Peluang yang sangat terbuka dari seorang Faris Ramli. 2 error, Bung, di daerah pertahanan. 2 kali kita hampir kemudian mendapatkan hukuman yang berbahaya. Bagaimana kita lihat tekukan yang sangat luar biasa dari Faris Ramli terhadap Fahrudin. Hampir saja membuahkan gol. Patah pinggang tadi kita lihat bagaimana Fahrudin terkecoh dengan pergerakan Faris Ramli. Beruntung saja tadi tendangan Faris Ramli hanya melebar. Pelanggaran kembali dilakukan pemain Indonesia, Kambuaya, terhadap Nur Adam Abdullah. Zulkarnain masuk tampaknya menggantikan Song Oyung dan juga nomor punggung 20 Syawal Anwar. Iya, Syawal Anwar Zulkarnain ini, Bung. Iya, Zulkarnain adalah pemain berusia 23 tahun, sudah 17 kali memperkuat timnas Singapura, kemudian juga di timnas Singapura di AFF dia sudah tampil 4 kali dengan 1 assist dan total sudah 250 menit penampilan. Syawal masuk menggantikan Song Oyung. Hati-hati Indonesia, Syahdan. Nampaknya Singapura agak sedikit keluar menyerang. Kini tekanan Irfan Jaya Indonesia. Luar biasa, sangat baik Irfan Jaya. Pelanggaran dilakukan Numantan Kumar terhadap Kambuaya. Masih unggul 1-0 Indonesia lewat gol yang diciptakan oleh Witan Sulaiman di babak pertama. Inilah Numantan Kumar, berusia 27 tahun, kelahiran 14 Juli 94. Nampaknya pergantian pemain. Rahmat Irianto digantikan Bung Maruf. Ya, saya pikir memang sudah mulai agak rasa lelah yang ditunjukkan oleh Rahmat Irianto. Sepanjang pertandingan dia tampil cukup bagus, dia tampil cukup agresif. Tapi memang perlu perubahan dan Evan Dimas adalah pemain yang cukup layak untuk menggantikan, terutama untuk menjaga kedalaman, menjaga keseimbangan dan ditambah ketenangan. Ya, saya rasa Indonesia membutuhkan juga orang seperti Evan Dimas yang bisa mengatur permainan dan memegang bola lebih lama lagi, Bung Maruf. Betul, apalagi kalau kita lihat bagaimana kita harus mulai menurunkan tempo. Karena beberapa kali Singapura mendapatkan kesempatan dan beberapa kali kita lihat Singapura juga berani untuk melakukan perlawanan dengan kecepatan yang dimiliki. Hingga di menit ke-66 tadi, hanya Ricky Kambuaya lah yang memiliki tugas atau peran dan berfungsi seperti Evan Dimas tadi. Namun kini ada Evan Dimas, tentunya pekerjaan Kambuaya akan sedikit lebih ringan. Kambuaya sangat baik pada Irfan Jaya. Ada kita Witan Sulaiman, terlalu terburu-buru Witan untuk melepaskan umpan ke depan, padahal Ezra Walian dan Irfan Jaya pun tidak bergerak tadi. Sungguh sangat disayangkan. Zafwan Baharudin, Syahdan Sulaiman. Kini Syahdan, main Singapura coba melakukan tekanan. Ada Elkan mematahkan tekanan dari Singapura. Kini Evan Dimas Darmono. Masih Evan, pindahkan bola ke kanan, tempati oleh Asnawi. Asnawi membawa bola ke depan, siapa akan diberikan? Intercept yang sangat luar biasa ketat tadi dari Zafwan kepada Witan, menggagalkan tekanan Indonesia. Evan Dimas Darmono, dicocok saja oleh Zafwan dan keluar lapangan pertandingan sehingga menghasilkan tendangan penjuru buat Indonesia. Nampaknya kehadiran Evan Dimas tentu saja untuk bisa memegang bola lebih lama lagi, Bung Maruf. Iya, karena itu yang dibutuhkan. Karena beberapa kali lini tengah kita mulai kalah, lini tengah kita mulai tertinggal. Jadi dibutuhkan pemain yang bukan hanya bugar, tapi pemain yang juga punya visi dan bisa menahan bola lebih lama, bisa melakukan distribusi dan memindahkan bola dalam situasi ruang tengahnya lebih sempit. Elkan Bagot, Elkan si bongsor Bagot dikawal dengan ketat oleh Irfan Fandi. Arhan Pratama, mudah saja tadi bola ke Hasan Suni.
Tendang jauh Hasan, arahkan ke depan. Ada Dewangga Indonesia menguasai bola. Evan Dimas Darmono, Kambuaya dibangi oleh Anu Mantan. Ada Witan bergeser atau berpindah posisi. Elkan Bagot, Dewangga, Fahrudin, Irfan Jaya berada di posisi kanan kini. Irfan Jaya, Asnawi, Evan Dimas Darmono dihampiri tadi oleh Anu Mantan. Dewangga ke kiri, Elkan Bagot ke depan. Elkan, Kambuaya sangat baik. Ada Witan Sulaiman, kuasai bola sepenuhnya para pemain Garuda Indonesia. Witan Sulaiman ke belakang. Dewangga langsung ke depan. Oh, gagal tadi memberikan umpan Dewangga. Kini sangat cepat, kita lihat Faris Ramli melewati Fahrudin. Oh, nampaknya gol Bung Ma'ruf. Indonesia melakukan kesalahan sehingga dihukum oleh gol Iksan Fandi. Gol ketiga Iksan untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 Bung Ma'ruf. Ya, kita lihat kesalahan pertama adalah ketika tadi Dewangga buru-buru memberikan bola ke depan dan kemudian berhasil diintersep oleh pemain belakang dari Singapura. Dan kita lihat Ramli lagi-lagi memberikan bola yang sangat baik kepada Ihsan dan kemudian menyelesaikannya dengan sangat sempurna. Bagaimana kita Dewangga pun terjatuh dan sangat mudah tadi Iksan Fandi untuk bisa menjebol gawang Nadio. Diawali pergerakan yang sangat baik dan umpan yang sangat baik dari Faris Ramli. Meskipun sedikitnya bisa disentuh tadi oleh Nadio, tapi bola memang tetap mengarah ke gawang dari Indonesia, Bung Ma'ruf. Ya, dan ini memang seperti penebus dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan dan kemudian dia memang minta ganti tadi, Bung. Witan Sulaiman, masih Witan ke belakang kepada Evan Dimas Darmono. 1-1 kini. Hati-hati Indonesia. Dewangga, pelanggaran dilakukan Faris Ramli terhadap Dewangga. Awal gol Singapura tentu saja dari Faris Ramli, Bung Ma'ruf. Betul, Faris Ramli yang sangat bagus. Dan tadi juga Faris juga punya peluang, tapi memang gol tidak bisa dilesakkan. Jadi ini adalah pemain yang cukup berbahaya, sangat lincah dan 2 kali membuat Fahrudin seperti patah pinggang, Bung. Oh, hati-hati Elkan Bagot. Namun kita lihat bagaimana Dewangga kembali menjadi penyelamat. Hati-hati Elkan Bagot. Lempar ke dalam Singapura, meningkatkan tekanan para pemain Singapura ke area pertahanan Indonesia. Anu Mantan, Nazari, umpan langsung, sapu oleh Dewangga. Luar biasa Dewangga, Bung Ma'ruf. Iya, penampilan yang sangat luar biasa Dewangga, bisa menutup semua celah kosong yang dimiliki atau ruang yang terbuka yang berada di daerah pertahanan Indonesia. Hanya sekali tadi dia lewat karena terjatuh ketika mencoba menghentikan pergerakan dari Faris Ramli. Lempar ke dalam Nazari, langsung di kotak penalti. Hati-hati Indonesia lagi. Bukan sebuah pelanggaran, jelas bukan sebuah pelanggaran. Memang bola bersih tadi. Walaupun tadi Anwar berusaha untuk bisa terus menggapai bola. Nampaknya pemain Singapura Ami Reza juga telah masuk. Tekanan sangat gencar dilakukan pemain Singapura kini. Ya, pertama masuknya Ami Reza juga berpengaruh dari sisi pressure tadi, Bung. Tendangan penjuru kembali. Syahdan Sulaiman lakukan sudah tinggi datangnya. Oh, menyentuh tiang. Alhamdulillah. Kembali gagal tadi sundulan para pemain Singapura. Berhasil diselamatkan oleh tiang gawang Indonesia. Tetap masih 1-1. Nampaknya semakin gencar tekanan-tekanan dilakukan para pemain Singapura, Bung Ma'ruf. Betul, semakin gencar, semakin berbahaya dan membuat pertahanan kita semakin sedikit mendapatkan tekanan. Bung. Semakin sibuk, Bung Ma'ruf. Betul, dan ini harus keluar. Pemain Indonesia harus keluar. Mereka harus berani untuk lebih mengambil keputusan dan tidak terlalu panik. Syahdan Sulaiman kembali tendangan penjuru. Berhasil digagalkan Indonesia. Witan Sulaiman turun ke bawah. Berduel Anu Mantan.
dan juga Witan, Fahrudin, Safwan, Dewangga. Kini Evan Dimas Indonesia kuasai bola. Bernafas sejenak para pemain Indonesia. Arhan Pratama coba menilai bola. Sangat baik kita lihat Arhan. Umpan yang salah Arhan. Kambuaya. Ada Arhan. Umpan langsung ke kotak penalti. Terlalu mudah buat penjaga gawang Hasan. Zulkarnain Singapura coba melakukan tekanan. Shah dan Sulaiman kembali pada Zulkarnain. Berhadapan dengan Evan Dimas. Kini Singapura dari tengah. Sulaiman lagi berdua dengan Witan Sulaiman. Zafwan Baharudin dibuang saja oleh Baharudin tadi, Bung Maruf. Iya, tekanan harus diberikan, pressure harus diberikan supaya para pemain Singapura tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan permainan. Di satu sisi, transisi kita juga harus lebih diperbaiki. Asnawi 1-1 Indonesia. Irfan Jaya, Asnawi lagi. Umpan yang tidak cermat, Asnawi langsung mengarah penjaga gawang Hasan. Tekanan cepat coba dilakukan pada pemain Singapura. Lewat sisi kanan, Nazari berhadapan dengan Kambuaya. Ke tengah pada Anumantan. Kini berhasil Anwar, Singapura, Nazari. Pegang bola Nazari berhadapan dengan Kambuaya, ke belakang Nazari kepada Irfan Fandi. Kini kita lihat Haris Harun, ke tengah sangat baik Sulaiman. Sulaiman langsung kepada Zafwan Baharudin. Zafwan Baharudin kepada, kita lihat Anwar. Oh, nampaknya Zulkarnain, pelanggaran nampaknya Asnawi melakukan pelanggaran terhadap Zulkarnain Susliman tadi. Iya, Zulkarnain Susliman, pemain berusia 23 tahun. Salah satu pemain yang sebenarnya punya caps yang cukup banyak bersama dengan timnas Singapura. Kini kembali Singapura kuasai bola. Anumantan Kumar. Intersepsi sangat baik dari, kita lihat, oh, Algan Bagot kehilangan bola kembali. Bukan, oh, nampaknya pelanggaran tadi dilakukan terhadap Ami Reza namanya, nama lengkap, nomor punggung 7 Singapura, dilakukan oleh Ezra Walian tadi, pelanggaran di depan wasit Kim Hee-gon dari Korea Selatan. Iya, cukup menyentuh tadi, cukup mencolek sebenarnya kaki dari Ezra Walian, tapi memang ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Elkan. 2 kali menurut saya Elkan melakukan kesalahan dan harus berhati-hati. Ini belakang kita mulai tercatat banyak melakukan error, banyak melakukan kesalahan. Elkan Bagot, Irfan Jaya sangat cepat, masih Irfan, ke kanan, oh, Evan Dimas Darmono, masih Evan, tidak offside, Witan Sulaiman, ada Witan, oh, bukan sebuah pelanggaran nampaknya, jatuh kaki pemain Indonesia Arhan Pratama, ada Kambuaya, masih Kambuaya, oh, pelanggaran jelas dilakukan terhadap Kambuaya, Bung Maruf. Ya, sebuah pelanggaran yang keras, tapi memang tipis di luar kotak penalti, Bung. Sebuah pergerakan antara Arhan tadi bersama dengan Kambuaya, akselerasi yang cukup berbahaya sehingga harus dijatuhkan. Kalau kita lihat memang di luar kotak penalti. Oh, di dalam. Nampaknya wasit Kim Hee-gon tidak menyatakan hal tersebut sebagai buah penalti. Inilah Ricky Kambuaya. Terus dikawal dengan ketat oleh Haris Harun. Evan Dimas Darmono, pemain asal klub Bayangkara FC. Peluangnya sangat baik tentu saja. Elkan Sibongsor Bagot tetap mendapat pengawasan yang sangat-sangat ketat oleh Irfan Fandi yang berpostur 188 cm melawan Elkan Sibongsor Bagot dengan postur 196 cm. Head to head atau duel yang seimbang tentu saja. Evan Dimas Darmono, kita lihat ada 6 pemain Indonesia di area kotak penalti depan gawang dari Singapura. Evan Dimas Darmono, membentur tadi pagar hidup dari Singapura. Inilah Nazrul Nazari. Oh, Isra malah digantikan lagi oleh pemain asal Persikabo,
Sagara, Bung Maruf. Iya, berarti Ezra dianggap tidak terlalu berkontribusi maksimal, Bung. Dan memang ini karakter dari Sintayong. Dia langsung mengganti perubahan, melakukan perubahan dengan sangat cepat, tidak menunggu waktu yang lama. Anis Sagara, tentu saja Indonesia membutuhkan pemain yang super cepat, Bung Maruf. Betul. Arhan Pratama langsung ke arah gawang. Elkan Bagot digagalkan. Oh, nampaknya mengenai kepala dari Elkan Bagot. Dan memang ada dua pemain yang agak lambat jika ada Ezra di situ, Bung Maruf. Ya, ada Elkan dan juga ada Ezra. Ya, dan karena kita tahu bahwa pemain kita harus mulai mempressure Singapura sejak di daerah pertahanan sendiri, dan beberapa kali juga memang Ezra belum bisa membaca skema yang coba dilakukan oleh Witan Sulaiman. Beberapa kali dia terlambat bergerak atau dia salah melakukan antisipasi ketika mencoba menerima umpan. Elkan Bagot, Anis Sagara, Kambuaya, sangat baik umpan 1-2 Indonesia. Witan, terlepas tadi Witan, sangat, pelanggaran justru dilakukan Dewangga menurut wasit Kim Hee-gon. Inilah Ami Reza, pemain asal Geylang, baru memiliki caps 4 kali. Sahdan lagi tadi sangat baik pada Faris. Hati-hati, terlepas tadi. Arhan berduel, kita lihat dengan Anwar. Berhasil digagalkan oleh Arhan. Lempar ke dalam, menyentuh kaki dari Arhan Pratama. Kanan coba dilakukan oleh Nazrul Nazari di akhir-akhir babak kedua ini. Ke depan langsung Anwar, ada Dewangga menggagalkan. Anumantan, Evan Dimas, Irfan Jaya mengenai kaki atau badan dari Anumantan Kumar. Bola tadi sehingga keluar lapangan pertandingan. Iya, cukup kuat. Anumantan kuat menjaga kedalaman. Kemudian kita tahu Saul Anwar juga cukup bagus ketika melakukan pressure. Ditambah lagi bagaimana tadi komposisi yang dilakukan Amerika juga sangat berbahaya. Haris Harun menggagalkan tadi intercept yang sangat baik tadi dilakukan. Gagalkan lempar ke dalam Arhan. Kembali Haris Harun membuang bola ke tengah. Ada Elkan Bagot, ada Arhan Pratama. Ke depan langsung Arhan, sangat baik dilakukan oleh Arhan pada Irfan Jaya. Pelanggaran jelas terhadap Irfan Jaya dilakukan oleh Nazrul Nazari. Sangat baik delay yang dilakukan atau penjagaan yang dilakukan oleh Irfan Jaya, Bung Maruf. Iya, sangat baik, dan juga tadi memaksakan pemain dari Singapura harus melakukan pelanggaran. Saja tendangan bebas buat Indonesia. Evan Dimas Darmono. Kita lihat Elkan Bagot ada di kotak penalti dari Singapura. Mencoba menaikkan garis pertahanan para pemain Singapura. Lakukan sudah tinggi datangnya, tapi sudah keluar gawang. Kita lihat penjaga gawang Hasan Suni. Bola jauh. Oh, intercept sangat baik dari Asnawi. Anis Sagara kepada Asnawi, berhadapan dengan Zulkarnain. Kini Anis Sagara, masih Sagara ke tengah pada Witan Sulaiman. Oh, sangat baik. Kembali gagal tekanan dilakukan para pemain Indonesia. Dewangga ke tengah ada Evan Dimas Darmono. Masih Evan Dimas ke kiri, tempati oleh Arhan. Masih Arhan, hampir kita lihat oleh Zulkarnain Anwar. Oh, sangat baik. Ada Arhan Pratama. Masih Arhan di kotak penalti. Oh, dipotong saja dengan sangat cantik tadi oleh penjaga gawang Hasan Suni. Kembali gagal tekanan Singapura. Evan Dimas Darmono mengurung para pemain Indonesia. Asnawi, Kambuaya, sangat baik Kambuaya. Dicocor saja kita lihat oleh Zulkarnain, menggagalkan tekanan yang coba dilakukan oleh Ricky Kambuaya tadi. Iya, Zulkarnain cukup bagus tadi membaca pergerakan dari Ricky Kambuaya. Dia tidak tertipu karena dia berhasil membuang bola tadi. Lempar ke dalam Indonesia. Fahrudin langsung ke depan. Arahkan tadi. Oh, Anis Sagara. Masih Sagara berhadapan dengan Anumantan. Sagara shooting. Oh, sayang, sebuah syuting yang sangat-sangat baik, berbalik badan, luar biasa Anis Sagara tadi. Iya, dan sayang memang syuting itu masih dibaca juga dengan sangat baik oleh penjaga gawang senior Hasan Suni. Tapi ini yang dibutuhkan, bagaimana Sagara berputar dia dan kemudian melakukan setengah lingkaran, melakukan tembakan.
yang sangat luar biasa, sangat keras, tapi masih bisa dibaca dengan baik oleh Suni tadi. Luar biasa tadi tendangan berbalik badan dari Hani Sagara. Namun masih bisa diantisipasi penjaga gawang Hasan Singapura. Gagal Indonesia untuk unggul kembali karena skor masih 1-1. Hanumantan 1-2 dengan Amiresa. Ada Irfan dihampiri oleh Witan Sulaiman. Ke belakang Irfan kepada Haris Harun. Ada Zafwan Baharudin. Zulkarnain. Sebenarnya Singapura malah menempatkan 5, Bung ya. Ada 5 pemain belakang. Betul. Ada Haris, ada Irfan, ada Zafwan. Sedangkan Indonesia malah sekarang ingin tampil menyerang. Pelanggaran dilakukan, kita lihat oleh Ami Reza. Oh, nampaknya malah lempar ke dalam, Bung Maruf, bukan sebuah pelanggaran. Ya, dan kalau kita lihat memang ada reaksi yang coba dilakukan oleh Coach Sintayong ya, terutama ketika memutuskan untuk menarik pemain dengan karakter bertahan seperti Rahmat Irianto dan masukkan Evan Dimas. Resikonya adalah ada sedikit lubang di tengah yang ditinggalkan oleh seorang Rahmat Irianto. Hanumantan. Ada Asnawi, sangat baik Asnawi, luar biasa cepat. Asnawi berusaha mengejar Hanumantan. Langsung Asnawi. Oh, Witan Sulaiman. Oh, tidak ada rekan. Sayang, 1000 kali sayang. Umpan yang sangat matang tadi dilepaskan Asnawi. Gagal dimanfaatkan oleh Indonesia. Akhirnya kita lihat Zulkarnain dari Singapura. Kita lihat ada Faris Ramli. Dipotong saja, kita lihat. Luar biasa Dewangga, luar biasa Dewangga. Iya, tidak ada kata yang tepat selain memang istimewa dan luar biasa. Ketenangan dia, kemampuan dia membaca seluruh arah pergerakan bola. Dan kita lihat Witan. Oh. Luar biasa umpan terobosan kepada Witan Sulaiman meskipun tadi berusaha dipegang oleh Haris Harun tadi. Iya, ini pergerakan dari Witan, pergerakan yang sangat berbahaya dan kita saksikan duel melawan Haris Harun dan memang sayang pada saat bersamaan keputusan yang tepat dari seorang Hasan Suni keluar dari sarangnya. Elkan Bagot. Cukup menarik kalau kita saksikan bagaimana pertandingan babak kedua. Singapura keluar, Singapura menekan. Pada saat bersamaan Indonesia juga dipaksa harus bekerja lebih keras, terutama barisan pertahanan kita. Lempar ke dalam Singapura. Nazrul Nazari. Langsung arahkan ke depan pada Hanumantan. Intercept yang sangat cepat dan lugas dari Irfan Jaya menggagalkan tekanan Singapura. Nampaknya ada pergantian pemain. Hafiz Nur masuk menggantikan Faris Ramli. Sangat baik Faris Ramli. Betul, dia bermain dengan sangat baik. Dia berperan dengan satu gol yang diciptakan oleh Singapura. Dia juga melakukan 1 kali tembakan, melakukan 1 kali peluang. Punya peluang yang cukup berbahaya tadi di kotak penalti. Haris Ramli mengawali gol dari Iksan tadi. Umpannya sangat matang kepada Iksan hingga membuat skor menjadi imbang 1-1. Anwar gagal tadi disapu saja oleh Dewangga. Kembali lempar ke dalam Singapura. Hafiz Nur, maksudnya Emiresa. Oh, shooting yang sangat keras berhasil digagalkan dengan sangat baik oleh Nadio. Sangat bebas bergerak tadi kita lihat Amiresa. Ya, Amiresa kembali bagaimana dia punya peluang. Dia bisa melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Sangat leluasa melakukan, kita lihat cutting side tadi dan kemudian tembakan yang sangat keras. Tapi beruntung Nadio berhasil melakukan penyelamatan gemilang. 2 save istimewa yang dilakukan oleh seorang Nadio. Half volley Amiresa tadi berhasil digagalkan dengan sangat-sangat baik oleh penjaga gawang Nadio Argawinata. Namun menghasilkan tendangan penjuru buat Singapura. Sahdan Sulaiman lakukan sudah tinggi datangnya, tinju saja oleh Nadio. Pelanggaran, jelas pelanggaran dilakukan oleh Hanumantan Kumar yang menahan pergerakan yang dilakukan oleh
melakukan pergerakan Witan Sulaiman tadi, Hanumantan, tapi tidak ada peringatan apapun dari wasit. Iya, padahal itu jelas ini peluang sebenarnya Bung. Karena itu kalau kita lihat bagaimana tadi reaksi yang ditunjukkan oleh Sintayong, dia seperti melakukan protes. Dan karena harusnya- seringkali melakukan pelanggaran tersebut. Betul. Witan Sulaiman langsung kepada Irfan Jaya, masih Irfan Jaya, masih Irfan Jaya. Oh, sayang Irfan Jaya, sangat baik dilakukan tadi Irfan Jaya, kombinasi 1-2. Tidak sengaja tentu saja dilakukan oleh Irfan Jaya terhadap gawang tadi Bung Maruf. Betul, karena memang dia berusaha untuk dalam mengejar bola. Tapi kita saksikan Witan dan kemudian duel 1 lawan 1. Tapi memang dia sudah sedikit terlambat tadi, Irfan Jaya. Sangat cepat Irfan Jaya sehingga Zulkarnain agak sulit juga tadi untuk bisa menghentikan pergerakan Irfan Jaya. Hasan Suni, tendangan gawang. Sangat keras tadi dilakukan oleh Irfan Fandi tadi. Apakah ada sebuah pelanggaran? Banyak miss menurut saya kepemimpinan wasit. Beberapa kali dia menurut saya agak miss ketika mengambil keputusan. Sangat jelas terjangan yang dilakukan oleh Irfan Fandi terhadap Witan Sulaiman agak keras dilakukan tadi Bung Maruf. Iya, karena padahal posisi dekat. Cuma memang kalau kita lihat wasit tidak dalam posisi melihat apa yang terjadi di belakangnya karena dia fokus pada arah bolanya. Inilah gol yang diciptakan tadi oleh Witan Sulaiman. Gol yang sangat cantik, menerima cutback dari Asnawi Mangkualam. Inilah gol dari Iksan Sandi, diawali oleh pergerakan Faris Ramli tentu saja. Ya, yang istimewa adalah Faris Ramli dan ini seperti sebuah jawaban yang luar biasa juga, kombinasi gol yang sangat-sangat baik juga. Nadio langsung ke depan, ada Zafwan. Elkan Bagot tadi. Masih Elkan, gagalkan tekanan Singapura. Hafiz Nur. Masih Hafiz. Hadang dengan sangat keras tadi oleh Arhan Pratama. Belakang Hafiz Nur. Masih segar tentu saja pergerakan dari Hafiz Nur. Iya, menurut saya memang agak cerdik apa yang dilakukan oleh Tatsuma Yoshida ya dari sisi taktik. Karena dia menurunkan pemain yang punya kecepatan justru di babak kedua. Gagal tadi Sahdan. Asnawi berhadapan dengan Hafiz Nur, ke depan langsung. Lempar ke dalam buat Indonesia, bola dibuang tadi oleh Zafwan. Inilah Zafwan Baharudin. Nampaknya Yabes masuk menggantikan Irfan Jaya di 2 menit sisa perpanjang waktu babak kedua Indonesia melawan Singapura. Inilah Yabes. Dewangga. Ini Indonesia dari bawah lewat Evan Dimas Darmono. Masih Evan, pinggir kepada Fahrudin, langsung ke depan Fahrudin. Berusaha kepada Yabes. Bola di kaki Zafwan. Keluar. Karena bola dibuang tadi oleh Zafwan Baharudin. Tidak mengambil resiko, Bung. Fahrudin ke tengah. Ricky Kambuaya mencoba mengurung para pemain Indonesia. Arhan Pratama pada Ricky Kambuaya lagi. Pada Ricky. Gagal tadi memberikan umpan matang Kambuaya. Jatuh di kaki pemain Singapura Hanumantan. Masih Hanumantan. Ada Dewangga, sangat baik Dewangga. Yabes tadi menaik kaki pemain Singapura. Bola yang diumpan atau dipasing tadi oleh Arhan Pratama. Arhan Pratama coba lakukan lemparan ke dalam. Jauh langsung pada Elkan Bagot. Tendangan penjuru. Semoga saja apa yang terjadi di gawang Malaysia terjadi lagi gawang Singapura. Karena mendapatkan tendangan penjuru buat Indonesia di akhir-akhir babak kedua. Elkan si Bongsor Bagot tentu saja sudah ada di gawang Singapura untuk menerima umpan dari Evan Dimas Darmono. Kita doakan saja
Terus diapit oleh Irfan Fandi. Memiliki postur yang sangat tinggi. Elkan Bagot. Evan Dimas Darmono lakukan sudah berbahaya. Oh, gagal tadi. Yabes. Oh, nampaknya wasit Kim Hee-gon dari Korea Selatan telah meniup peluit panjang. Tanda berakhirnya pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Singapura pada semifinal pertama AFF 2020 dan skor tetap 1-1. Dan pemirsa, kami langsung ke studio bersama Bung Didan juga Bung Maruf. Salam olahraga. Ya pemirsa, kita sudah saksikan tadi jalannya pertandingan leg pertama dari Piala AFF Suzuki Cup 2020 di mana kita harus puas dengan hasil imbang sementara ini 1-1 antara Singapura dan juga timnas kita Indonesia. Bung James, bagaimana Anda melihat jalan pertandingan babak kedua tadi? Sangat disayangkan ada terjadi blunder yang akhirnya tercipta sebuah gol yang membuat Singapura mampu menyamakan kedudukan, Bung. Iya, tentunya di luar dari prediksi yang tadi kita sempat bicarakan ya. Betul. Yang tentunya kita berharap agar di babak kedua para pemain Indonesia mampu untuk bisa menjaga level permainan termasuk juga lini pertahanan. Tapi nyatanya yang cukup menunjukkan perubahan yang signifikan adalah Singapura. Betul. Dan pada akhirnya mereka mampu untuk bisa mencuri gol melalui striker mereka Ihsan Fandi, dan gol yang dicetak oleh Ihsan Fandi merupakan gol ketiganya. Kemudian juga sebetulnya ada beberapa peluang yang jauh lebih didominasi oleh Singapura. Benar Bung sekali. Romedal di babak kedua beruntung. Tadi sebetulnya ada satu peluang emas yang tercipta dari Ramli yang gagal untuk dimaksimalkan. Ini kita lihat highlight peluang yang tadi didapatkan oleh Singapura. Bagaimana tendangan yang memang masih melebar di samping kiri dari gawang Nadeo. Iya. Dan memang sebetulnya dengan masuknya Elkan Bagot ya di babak kedua, dia mampu untuk bisa menunjukkan permainan yang sangat baik ya ketika bertahan. Dan tadi saya sempat melihat bahwa ketika para pemain dari Singapura one on one dengan Elkan Bagot, rasanya sangat sulit. Sangat sulit untuk menembus Elkan Bagot. Meskipun memang ada terjadi error yang dilakukan oleh beberapa pemain belakang dari timnas Indonesia. Contohnya seperti ini juga merupakan salah satu error yang hampir saja dimanfaatkan oleh Singapura menjadi gol. Ya, dan ini adalah salah satu gol ya dari Singapura. Dan kita bisa lihat bagaimana para pemain kita kehilangan fokus. Betul. Mereka juga tidak sabar untuk membangun serangan dan kehilangan bola. Individual error menjadi penyebab utama dari terciptanya gol dari penyama kedudukan Singapura, Bung Romedal. Benar sekali, dan kita lihat bagaimana setelah Irianto keluar dan digantikan, kita melihat bagaimana memang seperti yang dikatakan Bung James di awal pertandingan tadi juga trisula pertahanan dari Indonesia di lini tengah. DMF-nya kita seperti kehilangan sosok DMF yang paten, Bung. Iya, dan sebetulnya saya lebih condong untuk memilih Evan Dimas menggantikan Ricky Kambuaya di babak kedua, tapi mungkin Sintayong memiliki pandangan yang berbeda. Betul. Dan yang menarik adalah bagaimana Izra Walian yang dimasukkan sejak babak kedua dimulai, pada akhirnya digantikan juga. Betul. Bung Romedal melalui ada satu nama Hani Sagara yang menggantikan posisi dari Izra Walian, dan ini adalah peluang emas dari Hani Sagara, namun sayang masih dapat diamankan, dan ini juga adalah salah satu chance penyelamatan yang sangat baik dilakukan kembali oleh Nadeo, Bung. Luar ini biasa. merupakan penyelamatan yang sangat baik. Ada dua penyelamatan yang sangat gemilang dilakukan oleh Nadeo. Dan ini juga sebuah peluang yang seharusnya bisa dimanfaatkan lebih baik juga untuk menjadi gol, tapi sayangnya belum bisa dimanfaatkan menjadi gol oleh Irfan Jaya. Irfan Jaya. Ya, tentunya hasil imbang ini wajib untuk disyukuri ya, dan bukanlah hasil yang mengecewakan karena kita masih memiliki kesempatan di leg kedua. Di leg kedua meskipun terhitungnya tidak agregat ya, Bung James ya. Betul. Jadi kalau misalnya sampai nanti di pertandingan leg kedua ternyata berjalan dengan imbang juga, akan dilanjutkan lewat extra time, Bung. Extra time 16 menit kali 2, dan jika memang masih belum ada yang mampu untuk bisa memenangkan laga, akan diadukan oleh penalti. Penalti, baik. Luar biasa sekali, tentunya kita harus puas dengan hasil yang kita terima hari ini, tetapi kita harus tetap percaya dan mendukung tentunya timnas Indonesia agar bisa berjaya, agar bisa menangkan leg kedua, agar bisa melaju ke final. Dan saya juga ingin mengingatkan untuk menyaksikan leg kedua antara Indonesia berhadapan dengan Singapura tanggal 25 Desember di jam yang sama, tentunya juga Anda bisa saksikan kembali di RCTI Plus. Akhir kata, saya Romedal, terima kasih sekali juga. Bung James, salam olahraga. Salam olahraga, Bung Romedal. Sampai ketemu lagi, dan pemirsa, sampai ketemu lagi di pertandingan berikutnya, terutama di leg kedua nanti. Saya Romedal pamit beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Salam olahraga, Bung James. Salam olahraga.